Cerita bermula di ruang tahta Raja Iblis yang hancur lebur pasca pertempuran hebat. Di antara puing-puing, sesosok makhluk raksasa telah tumbang. Monster ini adalah jenderal dari Purgatori, seorang perwira di pasukan Raja Iblis. Sang jenderal kemudian menatap sosok yang mengalahkannya, seorang manusia yang perlahan mendekat. Ia bertanya-tanya bagaimana Jenderal Agung Malago dari pasukan Raja Iblis bisa dikalahkan. Dan bukan itu saja, ia dikalahkan oleh manusia biasa, sesuatu yang baginya mustahil. Monster itu kemudian murka dan berkata bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ia tidak menerima kekalahan. Namun, sang pahlawan berdiri di depannya, siap memberikan pukulan terakhir. Zichen kemudian maju dengan pedang apinya dan menyatakan bahwa kemenangan adalah miliknya. Dengan itu, sang prajurit melepaskan serangkaian serangan brutal kepada sang jenderal. Setelah pertempuran berakhir, protagonis kita berdiri diam mengamati tubuh monster yang telah dikalahkan itu. Di dunia ini, seorang Raja Iblis bangkit dan memusnahkan kerajaan serta tak terhitung banyaknya manusia. Kemudian, seiring invasi yang meluas, Raja Iblis menempatkan para perwiranya untuk memerintah wilayah-wilayah. 100 tahun telah berlalu sejak kedatangannya dan umat manusia berada di bawah kendalinya sampai seorang prajurit muncul untuk mengubah takbir semua orang dan penduduk merayakan kepulangannya. Sementara itu, di sebuah rumah, seorang gadis berambut putih terlihat khawatir. Ia menatap keluar jendela dengan cemas, menunggu seseorang untuk kembali. Kembali ke desa, orang-orang merayakan keberhasilan Roland yang telah mengalahkan salah satu perwira. Yang lain bertanya apakah benar ia bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Semua orang menyambutnya dengan sukacita dan menyebutnya pahlawan desa, berterima kasih atas jasanya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memanggilnya dan protagonis kita menoleh untuk melihat siapa itu. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata bahwa ia telah kembali kepada teman masa kecilnya, Felicia. Gadis itu menyambut sang pahlawan dan berkata bahwa ia tahu dia akan baik-baik saja. Melihat keduanya bersatu kembali, penduduk memutuskan untuk membiarkan mereka berbicara berdua. Felicia kemudian bertanya apakah boleh baginya untuk kembali dari ibu kota kerajaan secepat itu. Pahlawan kita menjawab bahwa jika ia tetap di sana, mereka akan terus mendesaknya untuk bergabung dengan pasukan ksatria. Ia berkata bahwa ia tidak berniat meninggalkan desa dan menyerahkan sisanya kepada Solana. Roland kemudian bercanda dengan gadis itu bahwa ia menyerahkan segalanya ke tangannya. Felicia memintanya untuk tidak mengganggu adik perempuannya. Di tempat lain, seorang gadis juga memintanya untuk tidak mengganggu kakak perempuannya. Roland berkata bahwa ini adalah saat yang paling sempurna. Namun, Solana, sang Raja Iblis, tunggu. Sang adik bertanya apakah ia berencana membiarkan kakaknya khawatir sampai ia menyelamatkan dunia. Jadi, ia memintanya untuk menunjukkan sisi jantannya dan memanggilnya kakak ipar, membuat Roland malu. Protagonis kita terdiam dan memerah karena keberanian gadis itu. Kembali ke desa, Roland memanggil Felicia dan berkata ia punya hadiah untuknya. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar akan memberinya hadiah. Ia memintanya untuk tidak terlalu terkejut dan berkata bahwa kata-kata itu hanya terucap begitu saja. Penasaran, Felicia bertanya hadiah apa yang akan diberikan. Roland kemudian mengambil kotak kecil dan berlutut di depan Felicia. Saat ia membuka kotak itu, gadis itu terkejut melihat cincin pertunangan. Protagonis kita yang sedang memerah meminta Felicia untuk menikah dengannya. Ia berkata bahwa di masa seperti ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi ia tetap ingin menjadi orang yang membuatnya bahagia. Felicia merasa emosional dan menutupi wajahnya. Sang pahlawan kemudian melengkapi kalimatnya dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang melindunginya. Sang protagonis teringat bahwa mereka berdua kehilangan orang tua saat mereka masih kecil. Bahkan di dunia yang dipenuhi iblis ini, Felicia tidak pernah kehilangan senyumnya dan selalu membawa harapan bagi semua orang. Bagi seseorang seperti dirinya yang hanya memiliki keahlian pedang, gadis itu terlalu baik untuknya. Itulah sebabnya ia bersumpah akan melindunginya apapun yang terjadi. Protagonis bertekad untuk menepati janjinya dan melindungi gadis yang ia cintai. Dengan cincin di jari, ia merasa lebih kuat dan termotivasi untuk bertarung. Kemudian kita melihat Roland berlatih dengan pedangnya di malam hari, menunjukkan dedikasinya. Ia terus berlatih gerakan pedang tanpa istirahat. Felicia kemudian menemukannya dan memberitahunya bahwa setidaknya ia bisa mengambil libur malam ini. Namun Roland menjawab bahwa ia harus benar-benar yakin bisa melindungi kebahagiaan itu. Felicia menatapnya dengan tatapan khawatir. Ia kemudian memanggilnya dan meminta satu janji. Felicia memintanya untuk berjanji bahwa ia akan hidup lebih lama darinya. Ia berkata ia tahu Roland mungkin akan membuang nyawanya demi melindunginya. Sementara Felicia hanya bisa hidup di dunia kejam ini karena ia percaya bahwa Roland akan membawa kedamaian. Dunia tanpanya adalah sesuatu yang tak sanggup ia tanggung. Roland kemudian setuju dan berkata ia tidak berencana mati dalam waktu dekat. Felicia bertanya apakah ia benar-benar mengerti maksudnya. Roland berkata ia akan baik-baik saja, tetapi untuk itu ia harus berlatih lebih keras. Ia mengatakan ini akan memakan waktu, jadi Felicia bisa pergi tidur lebih dulu. Felicia bertanya apakah ia serius menyuruhnya tidur. Padahal, ingatlah bahwa mereka adalah pasangan mulai hari ini. Protagonis kita memintanya untuk menunggu sebentar dan berkata ia akan segera menyusul. Felicia merasa sisi kikuk dari pendekar terkuat di dunia ini sangat lucu. Kita melihat pahlawan kita malu-malu sementara Felicia menatapnya dengan penuh kasih. Tiba-tiba, ekspresi Roland berubah total. Ia merasakan kehadiran jahat yang mendekat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sosok misterius muncul dari langit dan menatapnya dengan tatapan mengancam. Protagonis kita ketakutan saat ia menyadari itu adalah iblis. Ia merasakan tekanan
serangan yang menghancurkan dan menyadari bahwa kekuatan musuh melampaui seorang perwira. Tanpa ragu, Rowland mengambil pedangnya dengan penuh tekad. Ia maju dengan seluruh kekuatannya, siap bertarung. Namun, ekspresi protagonis berubah menjadi terkejut. Ia berdiri diam menatap iblis itu. Dalam sekejap, ia terhempas ke tanah dan lumpuh total. Rowland bertanya-tanya kekuatan apa yang menghentikannya untuk bergerak. Sang makhluk berkata bahwa tidak heran Malago dikalahkan olehnya, dan itulah mengapa ia tidak bisa membiarkan protagonis berkeliaran bebas. Iblis itu mengungkapkan dirinya sebagai sang raja iblis, membuat pahlawan kita terkejut. Sang penjahat menjelaskan bahwa ia datang langsung mengejarnya karena belum ada perwira yang terbunuh selama 100 tahun. Ia berkata, tujuan mereka bukanlah pemusnahan manusia, melainkan emosi yang disebut keputusasaan. Raja iblis kemudian menunjukkan kutukan kuno. Pahlawan kita ketakutan dan bertanya apa yang ingin ia lakukan dengannya. Raja iblis melontarkan senyum mengerikan dan merapalkan kutukan itu ke desa sang protagonis. Pahlawan kita menjerit putus asa. Raja iblis berkata bahwa sebentar lagi apa yang berharga baginya akan dilahap. Rowland terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Ia mencoba berlari untuk menyelamatkan Felicia, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Ia berteriak sambil mengingat janji untuk melindunginya dengan segala cara. Dengan putus asa, ia memohon agar gadis itu tetap aman. Rowland berlari menuju Felicia. Gadis itu memanggilnya dan protagonis kita menoleh dengan khawatir. Ia bingung melihat ekspresi tenang kekasihnya. Felicia dengan tenang berkata tidak. Ia menyuruhnya melupakan. Janji yang mereka buat sementara ia perlahan dikuasai kutukan. Pahlawan kita lumpuh oleh kengerian. Felicia diselimuti kutukan dan mulai berubah menjadi monster. Ia tidak bisa menerima pemandangan mengerikan itu. Saat gadis itu berubah, sang protagonis teringat momen-momen bahagia yang ia lalui bersama Felicia. Rowland menjerit memanggil nama Felicia dalam keputusasaan murni saat ia melihatnya berubah menjadi monster. Sedikit demi sedikit, kutukan itu mengubahnya menjadi makhluk dengan sirah iblis. Wajah manisnya kini memiliki senyum mengerikan dan mata yang bersinar. Dan kemudian transformasi selesai, gadis itu kini menjadi monster yang menakutkan. Tangannya berubah menjadi cakar tajam raksasa, siap menyerang. Tanpa berpikir dua kali, makhluk itu maju menyerang pahlawan kita. Meski terkejut dengan pemandangan itu, Rowland berhasil meraih pedangnya untuk bertahan. Ia menahan serangan itu, tetapi kekuatan hantaman tersebut jauh lebih besar darinya. Protagonis kita terdorong mundur oleh kekuatan absurd dari tunangannya sendiri. Ia mencoba menjangkaunya dengan berteriak, bertanya apakah ia bisa mendengar suaranya. Rowland berkata tidak peduli bagaimana wujudnya, ia akan selalu mencintainya. Namun makhluk itu tidak mendengar dan mematahkan pedang sang pemuda dengan cakarnya. Dengan pertahanan yang hancur, protagonis kita terlempar akibat dampaknya. Jatuh ke tanah, Rowland menyadari bahwa kesadarannya telah hilang bersama kemanusiaannya. Makhluk itu menatapnya dengan senyum kejam, seolah menikmati situasi tersebut. Pada titik ini, Rowland memutuskan ia hanya akan menghindar sampai energinya habis. Ia berteriak bahwa mereka akan tetap bahagia dan bahwa ada cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Dan sampai hari itu tiba, ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Sebagai tanggapan, Felicia mempersiapkan serangan yang lebih kuat ke arah pahlawan kita, tetapi Rowland menghindar dengan mudah dan berdiri di atasnya, menatapnya. Felicia menyerang dengan seluruh kekuatan, memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan. Dari kejauhan, Raja Iblis menyaksikan pertarungan itu dan memuji kemampuan sang protagonis. Ia berkata Rowland berhasil menahan serangan tanpa melukai lawannya. Sang penjahat kemudian bertanya dengan senyum apakah pahlawan kita benar-benar berpikir bisa mematahkan kutukan itu. Rowland berteriak marah bahwa segera setelah ia menenangkan Felicia, ia akan menghabisi iblis itu. Saat itu, makhluk tersebut maju lagi dan protagonis kita dalam keadaan siaga. Raja Iblis berpikir situasi tidak akan selesai semudah itu dan mempersiapkan mantra lain. Ia berkata mungkin Rowland bisa melindungi monster itu dan mengakhiri situasinya. Lingkaran sihir muncul di tanah dan rantai mengikat sang pemuda secara tiba-tiba. Pahlawan kita mencoba membebaskan diri, tetapi menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Melihat kesempatan, makhluk itu maju untuk menyerang protagonis yang tak berdaya. Akibat benturan itu, pedang pahlawan kita terlempar. Senjata itu terbang di udara dan tertancap di tanah jauh dari jangkauannya. Raja Iblis berkata kini keadaan menjadi menarik saat Rowland berdarah di tanah. Sang pemuda menjerit kesakitan dan menyadari dengan lengan yang terluka, ia tidak bisa lagi bertahan. Sementara itu, monster itu perlahan mendekati kekasihnya yang telah jatuh. Namun meski kesakitan, protagonis kita mengambil pedangnya dengan tangan yang lain. Dengan tekad bulat, ia bersiap menghadapi Felicia meski berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Makhluk itu kemudian menembakkan berkas energi kuat ke arahnya. Rowland terkena telak dan terhempas ke dinding. Terluka parah, pahlawan kita merasakan kekuatannya memudar. Pandangannya mulai kabur dan ia bertanya-tanya apakah ini akhirnya. Sementara itu, monster itu bersiap memberikan serangan terakhir. Bahkan di ambang kematian, Rowland teringat janji yang ia buat kepada kekasihnya. Dalam benaknya, ia melihat Felicia meminta agar ia tidak melupakan janji mereka. Protagonis kita berteriak bahwa ia tidak bisa mati dan meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam ini. Dengan itu, ia menyadari tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkannya dari kutukan. Mengumpulkan sisa kekuatannya, pahlawan kita berdiri dengan pedang di tangan. Kemudian
Kemudian ia teringat senyum dan janjinya untuk melindungi gadis itu selamanya. Dengan tekad baru, Rowland melesat maju dengan tendangan ke arah makhluk itu. Ia berteriak bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian dan mempersiapkan serangan terakhirnya. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk dada kekasihnya dengan pedang tersebut. Serangan itu menghantam keras, tetapi Rowland tidak memiliki kekuatan untuk mendorong bilah pedangnya lebih dalam. Ia mengeluh bahwa dengan satu tangan, serangan itu terlalu dangkal untuk menghentikannya. Makhluk itu kemudian menatapnya dengan tatapan marah. Dengan itu, Felicia menyiapkan serangan balasan menggunakan cakar tajamnya. Tanpa ragu, ia menusuk dada protagonis kita dengan tangannya. Sang pahlawan menjerit kesakitan saat darah mengalir dari mulutnya. Kalah telak, tubuhnya terkulai di lengan makhluk itu. Monster itu memegangnya dengan penuh kemenangan saat pahlawan kita menghadapi kematian yang tak terelakkan. Makhluk itu tersenyum mengerikan pada pahlawan yang telah dikalahkan total. Ia memegangnya di udara sementara pedang Rowland masih tertancap di tubuhnya. Meski menahan rasa sakit yang luar biasa, Rowland tidak menyerah dan mengumpulkan sisa tenaganya. Monster itu kemudian melemparkan protagonis kita ke tanah seolah ia adalah sampah. Namun dengan upaya terakhir, sang pendekar berhasil mendapatkan pedangnya kembali. Dan dengan gerakan cepat, ia memberikan satu serangan terakhir kepada kekasihnya. Dalam sekejap, ia berhasil membelah makhluk itu menjadi dua dengan satu ayunan. Raja Iblis mulai tertawa, mengatakan bahwa ia membelah istrinya sendiri menjadi dua. Sang pemuda, yang terbaring di lantai, berkata bahwa sang penjahat salah dan tidak mengerti apa-apa. Saat nyawanya memudar, ia mengulurkan tangan dalam upaya terakhir untuk bertarung. Sang iblis kemudian berkata bahwa hidup pahlawan kita berakhir di sini karena ia terlalu lama. Dengan itu, sang penjahat menghilang, meninggalkan Rowland mati sendirian di tanah. Tiba-tiba, protagonis kita membuka mata di tempat yang benar-benar putih. Ia bingung dan bertanya-tanya di tempat apa ia berakhir. Pahlawan kita kemudian melihat bayangannya dan bertanya-tanya apakah ini alam baka. Ia teringat kata-kata terakhir Felicia yang memintanya untuk menepati janji mereka. Namun ia berakhir mati tak lama setelah itu dan gagal memenuhi janjinya. Jadi ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengatakan ia benar-benar menepati janji. Sang pemuda merasa Felicia pantas mendapatkan akhir yang jauh lebih bahagia daripada yang ia dapatkan. Dua bulu perlahan jatuh saat kesadaran sang pahlawan memudar. Seorang wanita bersayap dengan mata tertutup muncul di depan sang pemuda. Ia memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Neosotis kepada protagonis kita yang terkejut. Rowland bingung dan bertanya siapa dia, tetapi malaikat itu berkata tidak ada waktu. Namun, ia berkata ia punya satu hal untuk dikatakan sebelum sampai ke poin utama. Neosotis mengungkapkan bahwa Felicia bahagia bahkan di akhir hidupnya. Ia berkata bahwa Rowland juga orang yang sangat baik hati, tetapi sang malaikat bilang hal itu tidak baik jika mempertimbangkan apa yang akan ia minta sebagai imbalan. Ia menawarkan untuk menghidupkannya kembali dan pahlawan kita berteriak bahwa ia akan membunuh Raja Iblis. Malaikat ini tampaknya menerima tekad sang pemuda dengan tatapan tenang. Dengan itu, Neosotis mulai menggunakan sihirnya dalam lingkaran cahaya keemasan yang besar. Tubuhnya mulai ditarik kembali ke dunia nyata. Dunia di sekitarnya mulai terbentuk menjadi blok-blok. Sang pemuda kemudian mendapati dirinya terjatuh kembali ke desa tempat ia menghadapi kekasihnya. Neosotis berkata bahwa ketika dunia diselamatkan, keinginannya juga akan terpenuhi. Namun, malaikat itu berkata ia perlu meminta maaf atas sesuatu yang sangat penting. Kembali ke dunia nyata, hujan deras mengguyur lokasi pertempuran berdarah itu. Rowland bertanya-tanya apakah Raja Iblis sudah meninggalkan tempat itu. Neosotis menjelaskan bahwa ia tidak bisa memulihkan lengan kanannya. Pahlawan kita terkejut mendengar bahwa kemampuan terhebatnya akan diambil darinya. Kita melihat tubuh Rowland dan Felicia tergeletak di tanah. Hidup kembali, Rowland memeluk tubuh kekasihnya dalam hujan deras. Ia kemudian menyadari bahwa lengan kanannya kini telah menjadi lengan iblis milik Felicia. Pahlawan kita putus asa memikirkan harus bertarung dengan lengan wanita yang dicintainya. Berlutut di tengah hujan, ia memeluk tubuhnya sekali lagi, merasakan pedihnya kehilangan. Dengan wajah penuh rasa sakit dan amarah, protagonis kita menggemeretakan giginya karena penderitaan. Kemudian ia melepaskan jeritan penuh keputusasaan yang menggema. Sepanjang malam yang hujan, pemandangannya sangat menyedihkan dengan dia dan sisa-sisa makhluk itu di tengah kehancuran. Sisa-sisa zirah iblis Felicia tersebar di lantai. Bagaimanapun, sang pahlawan mengubur kekasihnya di makam sederhana di dekat rumahnya. Menatap cincin pertunangan itu, ia teringat kebahagiaan yang telah direnggut darinya. Ia berdiri di sana sejenak, mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang ia sumpah untuk dilindungi. Sang pemuda meletakkan cincin itu di kalung untuk selamanya membawa ingatannya. Ia meminta maaf kepada Felicia karena harus bertarung menggunakan lengannya. Tiba-tiba, Rowland merasakan kehadiran dan berbalik menghadapi ancaman baru. Dua monster menyerupai manusia serigala muncul siap menyerang pahlawan kita. Protagonis kita terkejut melihat pakaian monster-monster itu terlihat familiar. Ia kemudian mengerti bahwa semua penduduk desa juga telah berubah menjadi monster. Dengan hati yang berat, ia mengambil pedangnya dan memutuskan ia tidak boleh mati di sana. Sang pemuda meminta maaf, tetapi mengatakan ia harus menghabisi mereka untuk terus maju. Namun tiba-tiba, lengan iblisnya bereaksi dan menghentikannya untuk menyerang monster-monster itu. Lengan iblis itu menghentikannya dan pedang sang protagonis jatuh ke tanah. Rowland mencoba mengambilnya kembali, tetapi lengannya tidak menurut dan ia tidak bisa memegang senjata itu. Ia kemudian teringat malaikat yang mengatakan bahwa keahliannya dengan pedang akan hilang selamanya. Pada saat itu, ia tidak mengerti apa maksudnya, tetapi sekarang semuanya masuk akal. Melihat sang pahlawan tidak bersenjata, manusia serigala itu maju untuk menghabisinya. Tanpa pilihan
pilihan lain, sang pemuda memutuskan ia akan bertarung hanya dengan tangan kosong. Namun tiba-tiba, lengannya menembakkan berkas energi merah ke salah satu monster. Rowland benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia melihat lengannya dan merasakan kekuatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Manusia serigala lainnya memanfaatkan gangguan itu dan maju ke arah protagonis kita. Dengan refleks yang luar biasa, ia menahan mulut monster itu dengan tangan iblisnya. Kekuatan lengan itu sangat besar hingga menghancurkan kepala makhluk itu tanpa usaha sama sekali. Tubuh manusia serigala itu jatuh ke tanah, dikalahkan oleh kekuatan sang pemuda. Ia berdiri di sana menyaksikan hasil dari kekuatannya yang baru dan mengerikan. Sang pahlawan menyadari kekuatan lengan itu melampaui hukum manusia manapun. Ia menjerit karena rasa sakit dan kebingungan, tidak tahu bagaimana mengendalikan kemampuan baru ini. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dan ia melihat seorang penyintas di tengah desa yang terbakar. Pria itu menatap protagonis kita dengan ekspresi teror murni di wajahnya. Ia kemudian menunjuk lengan iblis pahlawan kita yang ketakutan. Ia berteriak bahwa Rowland telah berubah menjadi monster dan melarikan diri dalam keputusasaan. Protagonis kita terdiam saat melihat pria itu lari ketakutan darinya. Ia menyadari bahwa pria itu benar dan bahwa ia memang telah menjadi monster. Dengan ini, sang pahlawan mengerti bahwa ia tidak bisa lagi hidup di antara manusia. Di kedaian jauh, berita tentang desa yang hancur telah tersebar. Salah satu pria berkomentar bahwa separuh penduduk berubah menjadi monster dan menyerang sisanya. Orang lain melengkapi dengan mengatakan bahwa bahkan pahlawan Rowland pun berubah. Salah satu pelanggan terkejut dan bertanya apakah itu orang yang sama yang mengalahkan perwira. Mereka menyimpulkan bahwa inilah mengapa kerajaan iblis menandainya dan sekarang kerajaan manusia ingin menundukkannya. Seorang wanita berkomentar bahwa sangat disayangkan pahlawan yang dulu kini menjadi target. Seseorang kemudian meninggalkan uang di meja dan bersiap meninggalkan kedai. Sementara itu, di gurun yang jauh di kerajaan, Gringar, pahlawan kita pergi sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan melalui tanah yang sunyi, mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Protagonis kita kemudian mulai melatih lengan barunya dengan menghancurkan batu-batu dengan kekuatannya. Ia menghabiskan hari-harinya sendirian di gurun ini, jauh dari pemukiman manusia. Sang pemuda bertekad untuk menguasai kekuatan baru ini demi balas dendamnya. Ia merasa lengan itu bergerak hampir seperti lengan aslinya, tapi ada masalah besar. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia lakukan adalah memegang pedang dengan tangan iblisnya. Ia bahkan tidak ingin menyentuh pedang yang merenggut nyawa kekasihnya, Felicia. Jadi, prioritasnya sekarang adalah belajar bertarung hanya dengan tangan barunya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muda muncul dan menyerangnya secara mengejutkan dengan pedangnya. Pahlawan kita berhasil memblokir serangan itu di detik terakhir dan terkejut dengan identitas gadis itu. Ia kemudian mengenali gadis tersebut sebagai Solana, adik dari kekasihnya, Felicia. Gadis itu terkejut melihat ia masih bisa berbicara bahasa manusia, tetapi tetap saja, ia bersiap menyerang dengan sarung tangan bertenaga energi miliknya. Rowland mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berubah menjadi monster, tetapi Solana tidak mempercayainya dan menyebutnya pembohong. Marah, ia berkata bahwa jika dia benar-benar kakaknya, dia tidak akan meninggalkan kakaknya sendirian. Dengan air mata di matanya, Solana maju berteriak bahwa ia telah menelantarkan Felicia. Kemudian dalam kilas balik, kita melihat ketiganya bersama saat mereka masih kecil di pemakaman. Solana kecil menangis dengan putus asa memanggil orang tuanya yang telah tiada. Felicia mencoba menghibur adik perempuannya sementara. Rowland menyaksikan pemandangan itu dengan sedih. Ia memeluk gadis kecil itu dan berkata bahwa mulai saat itu ia akan menjadi ibu barunya. Gadis kecil itu kemudian bertanya siapa ayah mereka sekarang karena mereka sendirian. Felicia tidak tahu harus berkata apa dengan ekspresi kesedihan murni di wajahnya. Rowland memeluk mereka berdua dan meminta mereka untuk memanggilnya kakak laki-laki. Dan dengan tatapan tekad, ia menyelesaikan dengan mengatakan bahwa ia akan menjadi ayah baru mereka. Solana kecil semakin menangis tetapi tanpa menerima keluarga baru yang telah terbentuk. Ia kemudian menempel pada protagonis kita, mencari kenyamanan dalam pelukannya. Hari itu ia percaya bahwa mereka bertiga akan bersama selamanya dan ia bahagia. Kembali ke masa sekarang, Solana terus menyerang pahlawan kita dengan seluruh amarahnya. Pertarungan antara keduanya berlanjut saat seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Solana menyerang dengan segalanya dan pahlawan kita bertahan dari pukulannya sebaik mungkin. Gadis itu melepaskan serangkaian pukulan dan tendangan, tetapi Rowland berhasil memblokir semuanya. Kemudian ia menggunakan keahlian khusus yang disebut Double Palm Strike untuk menangkapnya. Pukulan itu melemparkannya kembali dengan kekuatan luar biasa, tetapi ia berhasil tetap berdiri. Protagonis kita menggunakan lengan iblisnya untuk melindungi diri dan menatap gadis itu dengan serius. Solana menyebutnya orang bodoh yang keras kepala dan berkata ia hanya ingin membebaskan kakaknya sesegera mungkin. Rowland berteriak padanya untuk berhenti dan bersikeras bahwa ia bukan monster meski memiliki lengan itu. Gadis itu kemudian dengan marah bertanya mengapa kakaknya tidak ada lagi, dan ia terus bertanya tentang makam yang ia gali untuk Felicia di desa. Dengan air mata di matanya, Solana berteriak bertanya mengapa hal-hal berakhir seperti ini. Pahlawan kita memalingkan wajah dan dengan sedih berkata bahwa ia melihat semua yang terjadi, tetapi gadis itu berkata bahwa monster menipu orang dan teringat bahwa dialah yang meminta untuk menjadi kakaknya. Ia kemudian berkata ia tidak akan membiarkan tubuhnya menderita lagi dan mempersiapkan serangan lain.
lain. Sarung tangannya mulai bersinar dengan energi emas yang intens. Dengan itu, ia maju dengan kecepatan tinggi menuju protagonis kita. Gadis itu berteriak padanya untuk tidak melakukan apa-apa saat ia mempersiapkan pukulan terakhir. Solana kemudian menggunakan kepalan tinju batu eksplosifnya dan menghantamkannya ke tanah. Dampak pukulan itu menghancurkan segalanya di sekitar dalam ledakan debu yang sangat besar. Setelah debu mengendap, gadis itu berdiri di tengah kehancuran. Ia kemudian menyadari bahwa Rowland berhasil melarikan diri dengan melompat ke atas batu yang sangat tinggi. Rowland menyadari bahwa gadis itu benar-benar terguncang dan tidak akan mendengarkan penjelasan apapun. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa menyalahkannya karena ia kehilangan kakaknya dan sekarang melihatnya sebagai monster. Pahlawan kita kemudian mulai berpikir bahwa mungkin dia tidak sepenuhnya salah tentang dirinya. Ia teringat tubuh Felicia yang tak bernyawa dan rasa sakit yang ia rasakan saat itu, namun sang pemuda bertanya-tanya bagaimana ia bisa membuatnya melihat kebenaran bahwa ia tidak membunuhnya. Ia mengerti bahwa mengharapkan gadis itu menerima kebenaran sekarang adalah hal yang tidak realistis di pihaknya. Jadi, protagonis kita berpikir untuk sekadar pergi dengan tenang guna menghindari konflik lebih lanjut. Tiba-tiba, ekspresi pahlawan kita berubah saat ia menyadari sesuatu yang baru. Ancaman mendekat. Sang gadis tampak merasakan kehadiran itu dan berhenti berlari, lalu menoleh ke samping dengan terkejut. Monster raksasa muncul di belakangnya dan Rowland berteriak putus asa agar dia berhati-hati. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, makhluk itu menghantamnya dengan pukulan dahsyat. Gadis itu terlempar akibat dampak serangan monster tersebut. Dengan itu, Solana jatuh ke tanah dalam keadaan tak berdaya dan terluka. Saat jatuh ke tanah, ia memuntahkan darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah hantaman tersebut. Monster itu bersiap untuk serangan terakhir sementara ia memanggil nama saudarinya dan Rowland. Monster itu kemudian mengangkat gada miliknya untuk menghabisi gadis itu sekali dan selamanya. Namun sang pahlawan maju dengan lengan iblisnya dan memukul makhluk itu dengan sekuat tenaga. Solana tetap tergeletak di lantai tanpa memahami apapun saat melihat kejadian itu. Kepalan tangan protagonis kita menembus dada monster yang sedang menjerit. Dengan tatapan penuh kebencian, Rowland berkata bahwa mereka terus merenggut segalanya darinya. Ia teringat bahwa wanita yang paling ia cintai dan orang kepercayaannya telah merampas kehidupan damainya. Protagonis kita menatap Solana yang terbaring di tanah dan bertanya-tanya apakah mereka akan merenggutnya juga. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersumpah akan menanti mereka satu persatu. Lengan mulai memancarkan energi merah dan ia bersiap untuk menyerang. Kemudian Rowland berteriak bahwa ia akan menghancurkan mereka semua hingga ke orang terakhir dengan seluruh kekuatannya. Setelah pertempuran, tanah retak dan dipenuhi darah serta sisa-sisa monster. Sang pahlawan menyadari bahwa saat ia mencengkeram lengan monster itu, ia menyerap kekuatannya. Ia kemudian memahami kekuatan sejati dari lengan iblisnya untuk menyerap kemampuan. Di tengah kehancuran, ia melihat Solana yang masih terkapar dan menyadari apa yang telah terjadi. Protagonis kita mengerti bahwa kekuatan ini tidak selembut Felicia, melainkan kekuatan yang merenggut. Kemudian, keduanya duduk di sekitar api unggun dalam keheningan. Solana akhirnya memahami kebenaran dan teringat akan Raja Iblis serta transformasi saudarinya. Ia terkejut menyadari bahwa ia salah menilai sang pahlawan selama ini. Pemuda itu kemudian meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Ia menatap api dengan ekspresi kosong dan sedih di wajahnya. Sambil menangis, Solana meminta maaf dan mengatakan bahwa dialah yang paling menderita. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu apa-apa dan telah menyerangnya tanpa berpikir. Sang pahlawan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan itu bukanlah kesalahannya sama sekali. Ia kemudian berkata bahwa dialah satu-satunya yang patut disalahkan karena tidak bisa menjaga Felicia tetap aman, dan dengan tatapan penuh kebencian, ia bersumpah akan membalas dendam terhadap Raja Iblis terkutuk itu. Rowland berkata ia akan memburu Raja Iblis itu ke seluruh dunia dan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dengan tatapan penuh tekad, sang gadis tidak mau kalah dalam mengambil keputusan. Solana kemudian berkata bahwa ia akan bertarung di sampingnya. Ia mengejutkan sang pahlawan. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Rowland sebagai gestur persatuan dan janji bersama. Sang gadis mengingatkannya bahwa mereka adalah keluarga dan ia tidak seharusnya memikul beban ini sendirian. Protagonis kita dibuat terdiam oleh kesetiaan dan kasih sayang gadis itu. Ia kemudian setuju dan berkata bahwa Felicia juga telah dirampas darinya dan balas dendam ini bukan miliknya seorang. Keesokan harinya, Solana siap untuk pergi, tetapi ia bertanya bagaimana mereka akan menemukan sang penjahat. Rowland menjelaskan bahwa Raja Iblis tidak terikat pada wilayah manapun dan muncul tanpa peringatan, tetapi ia ingat bahwa penjahat itu muncul saat ia mengalahkan Maladgo, salah satu perwira. Solana memahami logikanya dan berkata bahwa dalam kasus ini, ia tahu harus mulai dari mana. Ia mengatakan bahwa di antara daftar buronan terbaru, ada satu dengan hadiah yang sangat besar. Hadiah tersebut ditujukan untuk 7 roh Maladgo dan rumornya menyebutkan ada sesosok hantu di kastilnya. Dengan itu, sang gadis menyarankan jika rumor tersebut benar, ini harus menjadi target pertama mereka. Mereka pun berangkat bersama, bertekad untuk memburu hantu Maladgo. Dengan itu, keduanya melakukan perjalanan ke utara melintasi gurun menuju kastil. Itulah sebabnya ia menyembunyikan wajahnya dan membalut lengannya saat mereka melewati jalan-jalan yang jarang dilalui. Solana menatapnya dalam diam dengan tatapan yang sedikit merenung. Sang gadis kemudian berkata bahwa sudah lama sekali sejak
sejak mereka terakhir bepergian bersama. Sang pahlawan mengatakan sudah 2 tahun sejak mereka berada dalam kelompok yang sama. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengajaknya dalam misi berisiko tinggi dengan tingkat kelangsungan hidup yang rendah, namun sang gadis berkata ia telah menjadi lebih kuat dan bahwa bersama-sama mereka tidak akan kalah oleh siapapun. Rowland teringat bahwa bahkan dengan pedangnya, ia tidak bisa menggores Raja Iblis sedikitpun. Kemudian ia berkata jika saja mereka bertiga bersama-sama, termasuk Felicia, segalanya akan berbeda. Protagonis kita teringat akan janji sang malaikat dan percaya ada cara untuk membawanya kembali. Dengan senyuman, Solana mengatakan lebih baik berpikir demikian dan bahwa mereka akan berjuang bersama. Ia memperhatikan bahwa gadis itu berusaha keras untuk menghiburnya dan merasa terenyuh dengan gestur tersebut. Sama seperti yang dilakukan Felicia saat mereka kehilangan orang tua mereka, Solana mencoba untuk kuat demi dirinya. Sang pahlawan tersenyum dan setuju bahwa itu ide yang bagus untuk berpikir positif. Solana tersenyum lebar saat melihat ia berhasil menghibur saudaranya. Protagonis kita merasa bersyukur memilikinya di sisinya selama masa sulit ini. Ia kemudian bersumpah akan bertarung dengan lengan barunya dan melindungi Solana dengan segala cara. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di kastil Maladgo yang megah. Solana bertanya apakah ia pernah kesini saat mengalahkan perwira itu dan apakah ada yang berubah. Sang pahlawan menjawab bahwa tidak ada yang berubah sejak terakhir kali ia berada di sana. Tempat itu tetap sama gelap dan mengancam seperti sebelumnya tanpa perubahan apapun. Ia kemudian menyadari bahwa api di atas tahta masih menyala, yang hanya bisa berarti satu hal. Dengan ini, MC menyimpulkan bahwa Maladgo masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. MC kita kemudian memperingatkan Solana agar tidak lengah. Tiba-tiba sebuah suara misterius berkata bahwa Tuan Maladgo tidak ada di kastil. Kemudian seorang anak iblis muncul dan memperkenalkan diri sebagai Chronos, sang penjaga tempat itu. Chronos kemudian mengenali sang pahlawan dan bertanya bagaimana ia berhasil selamat. Dengan senyum, ia berkata telah mendengar bahwa Raja Iblis telah menghabisi Rowland tanpa berpikir 2 kali. Protagonis kita maju dengan tendangan kuat ke arah anak itu, tetapi Chronos dengan mudah menghindar dan mengeluh bahwa ia masih di tengah pembicaraannya. Kemudian sang iblis mencoba menyerang Solana dari belakang dengan memanfaatkan kelengahannya. Sang pahlawan berhasil memblokir serangan itu tepat waktu. Solana terkejut dan menyadari bahwa kecepatannya melampaui Maladgo. Chronos kemudian menatap protagonis kita dengan senyuman. Ia mengatakan senang melihat lengan kanan Rowland dan mengidentifikasinya sebagai lengan seorang wanita. Sang iblis mulai tertawa dan berkata ia perlu melaporkan informasi ini kepada Raja Iblis. Chronos mengira iblis akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ia berkata ia baik hati dan karena itu ia hanya akan menjawab salah satu pertanyaan. Ia mengungkapkan bahwa Maladgo pergi ke desa Okuna tempat para penyintas sedang membangun kembali. Rowland dan Solana terkejut mengetahui bahwa ia berencana untuk menghancurkan kota itu lagi. Sang iblis kemudian mengejek mereka dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menghentikan mereka untuk pergi. Sang pahlawan berdiri di sana berpikir, tetapi Solana mendesaknya untuk pergi ke desa. Ia memutuskan ia tidak bisa menelantarkan para penyintas di sana. Sang pahlawan kemudian berkata ia tidak akan memaafkan siapapun dari kaumnya dan berbalik untuk pergi. Chronos mengejek ancaman tersebut dengan mengatakan bahwa protagonis kita menakutkan, lalu mengungkapkan bahwa ia tidak akan melaporkan apapun karena situasinya menjadi sangat menarik. Sementara itu, kekacauan pecah di desa Okuna dengan rumah-rumah yang terbakar. Salah satu penyintas berteriak kesakitan saat ia ditahan oleh sesosok makhluk raksasa. Makhluk ini adalah Maladgo yang bertanya kepada pria itu di mana tubuh sang pahlawan berada. Sang jenderal iblis menyombongkan diri bahwa memimpin suatu wilayah adalah kehormatan terbesar. Ia teringat saat ia dikalahkan oleh protagonis kita dan perasaan terhina itu. Maladgo tidak terima karena telah menjadi perwira pertama yang dikalahkan oleh manusia biasa. Kemudian dengan teriakan murka, ia menyatakan akan melakukan semuanya lagi untuk menang. Ia berkata ia telah kembali dari neraka dan akan menyeret Rowland kembali ke sana bersamanya. Sang penyintas kemudian bertanya apakah Rowland tidak diubah menjadi monster oleh para iblis. Maladgo terkejut mendengar bahwa protagonis kita telah menjadi sesosok kekejian. Ia berkata cerita ini tidak cocok dengan apa yang dikatakan Raja Iblis kepadanya. Pria itu ketakutan saat menyadari bahwa iblis itu tidak tahu tentang transformasi tersebut. Sang jenderal kemudian menuntut agar penyintas itu menceritakan semua detail tentang apa yang terjadi. Sebelum pria itu sempat mengatakan apapun, Maladgo menyadari adanya kehadiran baru dan menyuruhnya berhenti. Sang pahlawan berbicara dengan terkejut melihatnya hidup di depannya. Maladgo membalas provokasi itu dengan mengatakan bahwa itu adalah kalimatnya, lalu menertawakan situasinya. Ia berkata ini sempurna karena menyelamatkannya dari kesulitan mencari tubuh protagonis kita. Maladgo berteriak bahwa ia ingin bertarung sampai mati sekali lagi dengan sang pahlawan, tetapi protagonis kita mengatakan bahwa kesimpulan sang jenderal adalah kesalahan besar. Penjahat itu kemudian menyadari ada penghalang yang menghalangi duel mereka. Solana berteriak bahwa ia tidak akan mengikuti keinginannya dan bahwa ia juga akan ikut bertarung. Dengan itu, Rowland menggunakan lengan iblisnya untuk menghentikan gadis itu agar tidak ikut campur. Kemudian Maladgo memanggil prajurit api dari dalam tanah untuk menyerang desa. Ia berkata, prajurit apinya akan membakar semua penduduk desa hidup-hidup dan ia berkata jika sang gadis mencoba menyelamatkan mereka, ia tidak akan menghentikannya. Sang gadis murka dengan logikanya yang bengkok dan memanggilnya iblis. Sang jenderal menjelaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah duel yang adil dengan sang pahlawan. Solana kemudian memutuskan bahwa ia akan menghentikan para prajurit dan mempercayakan sang kakak untuk bertarung. Sang pahlawan setuju dan memintanya untuk melindungi semua orang di desa sementara ia bertarung. Ia meyakinkannya bahwa ia sudah mengalahkannya sekali dan tidak akan kalah lagi. Dengan itu, sang gadis berlari untuk menyelamatkan penduduk, mempercayai sang pahlawan. Maladgo kemudian bersiap
untuk menulis ulang akhir dari pertempuran terakhir mereka. Ia memperhatikan lengan iblis sang pemuda dan berkomentar bahwa segalanya telah berbeda. Sang penjahat bertanya tentang pedang yang mengalahkannya dan berkata ia berencana untuk menghancurkannya, tetapi protagonis kita menyuruhnya berhenti bicara dan langsung memulai pertarungan. Sang jenderal menyebutnya membosankan seperti biasa karena tidak mau bicara sebelum bertarung. Tanpa kesabaran, sang penjahat maju dengan segenap kekuatannya ke arahnya. Dalam pikirannya, sang pahlawan mengakui ia hanya mengatakan itu untuk menenangkan Solana. Ia tahu ia berada di posisi yang kurang menguntungkan tanpa pedangnya dan dengan kekuatan musuh yang terkuat, keseimbangan di antara mereka telah benar-benar bergeser dan pertarungan akan jauh lebih sulit. Namun demikian, protagonis kita menolak untuk kalah dalam pertempuran ini lagi. Ia memutuskan untuk memperlakukan lengan iblisnya seolah-olah itu adalah pedang lamanya. Dengan ini, ia mencoba menangkis hantaman sang jenderal alih-alih menghadapinya secara langsung. Sang pemuda berhasil menghindari serangan itu dengan kelincahan yang mengesankan. Bahkan tanpa pedang, insting bertarungnya tetap setajam biasanya. Tetapi sang jenderal berteriak bahwa ia terlalu lemah dan memukulnya dengan hantaman kuat. Dampaknya melemparkan sang pahlawan jauh, tetapi ia berhasil pulih di udara. Protagonis kita mengerti bahwa jangkauan lengan jauh lebih pendek daripada pedang. Sang jenderal menyadari gerakan itu dan bagaimana ia berhasil meredam hantaman di udara. Kemudian Maladgo memutuskan untuk menggunakan serangan yang lebih kuat untuk menghabisinya. Sang pahlawan waspada saat melihat iblis itu menyiapkan gerakan berikutnya. Dengan itu, sang jenderal meluncurkan raungan nerakanya, ledakan api yang dahsyat. Serangan itu meledakkan segala sesuatu di sekitar protagonis kita dalam bola api besar. Sang pemuda menyadari bahwa api dari jurang maut jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu jika ia terkena serangan telat, itu akan menjadi akhir baginya. Sang jenderal kemudian mengejek sang pahlawan dengan bertanya apa yang salah dengannya. Tetapi protagonis kita mengatakan mungkin apa yang ia katakan hari itu salah. Dan dengan tatapan penuh tekad, sang pahlawan mengatakan ia akan membuktikannya sekarang. Sang jenderal kemudian melompat dan mencoba menghancurkan protagonis kita dengan kapaknya. Sang pemuda menyadari ia tidak bisa terus seperti ini dan perlu menggunakan kekuatannya. Dengan itu, ia memutuskan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia kemudian menggunakan kemampuan lengan perampasnya dan mencengkeram lengan sang jenderal. Maladgo terkejut merasakan kekuatannya disedot oleh sang pahlawan. Ia memegang lengan iblisnya dengan erat untuk menyerap seluruh energinya. Dengan kekuatan curian itu, ia memberikan hantaman kuat ke sang jenderal dengan lengannya. Serangan itu melemparkan sang penjahat dengan dampak yang luar biasa dan banyak debu. Tetapi sang pahlawan menyadari hantaman itu tidak memberikan efek yang banyak pada musuh. Maladgo berkata ia terkejut karena ia mencuri kekuatannya, tetapi itu tidak cukup. Sang jenderal kemudian menyesalkan bahwa pertandingan ulah mereka berakhir dengan menyedihkan. Protagonis kita membuat lengannya berubah menjadi batu setelah menyerap kekuatannya. Maladgo menyebutnya aneh dan bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Sang pahlawan kemudian dengan marah mengatakan ia tidak punya hak untuk mengejet lengannya. Sang jenderal bingung dan bertanya apa maksudnya dengannya. Tiba-tiba Maladgo mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata baru sekarang ia memahami situasinya. Ia kemudian menyadari bahwa lengan itu milik kekasih sang pahlawan yang telah berubah menjadi monster. Protagonis kita teringat Felicia dan meminta maaf karena menjadi pahlawan. Sang jenderal menyebutnya menyedihkan dan sentimental, serta mengancam akan meminta Solana dari Raja Iblis. Protagonis kita mengatakan bahwa kekuatan yang diserap masih belum cukup untuk menang. Ia berteriak bahwa ia tidak bisa kalah dari sang jenderal lagi dan menyuruhnya menghilang. Maladgo kemudian menggunakan raungan nerakanya sekali lagi dengan kekuatan penuh, tetapi sang pahlawan berteriak agar lengannya mencuri semua kekuatan dari serangannya. Dengan itu, ia maju melawan ledakan api tersebut, bertekad untuk menyerap semuanya. Desa yang sudah terbakar kini semakin hancur oleh kekuatan tersebut. Api menyebar kemana-mana, melahap rumah-rumah dan pemandangan pertempuran. Sang jenderal iblis menyaksikan dengan senyum kejam di wajahnya melihat hasilnya. Protagonis kita kemudian muncul dengan lengannya yang sedang terbakar dan mengatakan ia akan mencuri semua kekuatannya. Ia menjelaskan bahwa dengan mengonsumsi kekuatan sang jenderal, lengannya kini memiliki kekuatan api. Maladgo terkejut melihat sang pahlawan berhasil mencuri bahkan apinya. Ia menatap protagonis kita dengan tatapan serius dan marah, tetapi ia mengatakan Roland tidak bisa menyerap semuanya dan kini ia penuh dengan luka. Sang pahlawan menjawab itu hanya goresan dan ia tidak akan menyerah. Sang jenderal kemudian bersiap untuk menyerang dengan kapaknya dan membungkamnya. Protagonis kita mengakui kerusakannya tidak ringan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia kemudian menyiapkan serangan balik dengan 2 kali kekuatan api yang dicuri. Dengan itu, keduanya maju saling berhadapan dalam benturan kekuatan yang dahsyat. Dampak hantaman tersebut menciptakan retakan besar di tanah. Maladgo terkejut melihat kapaknya telah dipatahkan oleh kekuatan sang pahlawan. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ia menggunakan api untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Sang jenderal kemudian menatap kapaknya yang patah dan tidak tampak terlalu terguncang. Ia menyuruh sang pahlawan untuk tidak terlalu membanggakan diri hanya karena berhasil mencuri apinya. Kemudian Maladgo mulai mengeluarkan semua kekuatan apinya dalam ledakan yang luar biasa. Ia berkata kekuatan api sang pahlawan bahkan tidak mendekati kekuatannya. Dengan itu, sang jenderal menyelimuti dirinya dengan api dan menunjukkan kekuatan sejati apinya. Ia kemudian maju ke arah sang pahlawan sebagai bola api raksasa. Maladgo berteriak bahwa sang pahlawan terlalu dini 1000 tahun untuk menantangnya dalam hal api.
Sang pemuda kemudian bersiap untuk benturan kedua kekuatan tersebut dalam ledakan besar. Solana, yang sedang melawan para prajurit api, berhenti dan melihat ke arah pertempuran. Ia tampak khawatir dengan hasil benturan antara dua raksasa itu. Benturan kekuatan tersebut menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh desa. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam pertukaran hantaman api dan energi biru. Maladgo berteriak bahwa dengan ini kekuatan apinya akan meningkat lebih jauh lagi. Sang pahlawan merasakan kekuatan api yang luar biasa dan tekanan serangan sang jenderal. Ia tahu tubuhnya tidak akan bisa menahan api tersebut untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak menyerah. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa justru kekuatan api inilah yang ia butuhkan. Sang jenderal terkejut melihat sang pahlawan menyerap lebih banyak lagi apinya. Murka, ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan apinya lebih jauh lagi untuk menghancurkannya. Keduanya berteriak dan melepaskan semua kekuatan mereka dalam konfrontasi terakhir. Sang jenderal berubah menjadi binatang api untuk serangan terakhirnya. Ia kemudian maju dengan segenap kekuatannya, siap membakar protagonis kita sekali dan selamanya. Namun sang pahlawan berkata ia sudah memperingatkan bahwa ia akan menyerap semua kekuatannya. Dengan ini ia berhasil menyerap semua api sang jenderal ke dalam lengannya. Maladgo terkejut dan berteriak bahwa mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Kemudian protagonis kita memberikan hantaman terakhir kepada iblis itu dengan semua kekuatan yang dicuri. Sang jenderal terdiam saat melihat apinya sendiri telah digunakan melawannya. Dengan kekuatannya yang dicuri, tubuh sang penjahat mulai hancur perlahan. Ia kemudian merasakan dingin dan menyadari bahwa kekalahannya tak terelakkan. Tubuh sang jenderal jatuh ke tanah, benar-benar kalah dan tak bernyawa. Sang pahlawan menatap lengannya dan merasakan kekuatan luar biasa yang kini ia miliki. Ia tahu ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti hantaman terakhir, tetapi ia bisa menggunakan api itu berkali-kali. Dengan ini ia mengerti bahwa ia bisa mengalahkan para perwira dan mencuri kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. Ia kemudian meminta Felicia untuk meminjamkan kekuatannya sampai ia bisa membalaskan dendamnya. Saat itu Solana memanggilnya dan ia menoleh untuk melihat gadis itu mendekat. Ia mengatakan telah mengalahkan sebagian besar iblis dan sisanya terbakar hingga habis. Sang gadis kemudian bertanya dengan khawatir apakah sang pahlawan baik-baik saja. Ia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan ia baik-baik saja meskipun segalanya terjadi. Solana kemudian menyarankan agar mereka pergi dari sana sebelum pasukan penunduk muncul. Ia khawatir mereka akan menyerangnya sebagai iblis. Solana menyadari bahwa keinginan untuk balas dendam membuatnya gegabah dan perlu mendukungnya. Ia kemudian membantunya berjalan saat mereka meninggalkan desa yang hancur itu. Para penyintas yang ia selamatkan menyaksikan keduanya pergi dalam diam. Mereka melihat sang pahlawan dan rekannya menjauh di tengah kehancuran. Salah satu pria memanggil Roland dan bertanya apakah ia benar-benar tidak berubah menjadi monster. Protagonis kita berhenti berjalan dan tetap diam, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu mengatakan ia mengira ia telah menjadi monster seperti yang lainnya. Ia kemudian menambahkan bahwa terlepas dari segalanya, sang pahlawan masih manusia. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengatakan ia bukan monster setelah semua itu. Ia teringat semua pertempuran dan kekuatan iblis yang kini ia miliki. Sebelum ia sempat menjawab, Solana memotong dan mengatakan tentu saja ia manusia. Ia berteriak kepada penduduk desa bahwa ia masih kakak yang sama seperti biasanya. Sang gadis mengatakan ia bertarung melawan Maladgo dan menyelamatkan semua orang seperti seorang pahlawan. Solana melengkapinya dengan mengatakan bahwa ia selalu menjadi pahlawan terbesar desa itu dan ia adalah Roland. Memchi tersentuh oleh kata-kata gadis itu dan memanggil namanya. Sang penyintas setuju dan mengatakan bahwa Roland adalah manusia dan kebanggaan mereka. Ia kemudian berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan mereka dan karena selalu menjaga semua orang. Penduduk lainnya juga mengelilinginya, berterima kasih dan menunjukkan dukungan mereka. Salah satu pria mengatakan ia akan melaporkan ke pasukan penindas bahwa rumor itu salah. MC kita berterima kasih, tetapi memintanya untuk tidak melakukan ini karena kesalahpahaman tidak terelakkan. Ia menjelaskan bahwa sekali keraguan muncul, tidak mudah untuk menghapusnya. Penduduk mengerti bahwa meskipun itu hanya rumor, akan berbahaya bagi mereka. Salah satu pria mengatakan dengan cara ini seluruh kerajaan akan menganggap sang pahlawan adalah monster, tetapi protagonis kita meyakinkannya dan meminta mereka untuk menjaga desa saat ia pergi. Dengan ekspresi serius, pria itu setuju dan mengatakan mereka akan mengurus semuanya. Keduanya kemudian bersiap untuk memulai perjalanan balas dendam dan penebusan dosa. Salah satu penyintas meminta mereka menunggu dan menawarkan untuk merawat luka-luka mereka. Ia kemudian mengatakan mereka akan kembali ke desa suatu hari nanti saat semua ini berakhir. Tiba-tiba, sisa-sisa tubuh Maladgo mulai bersinar dengan energi ungu. Asap ungu mengelilingi keduanya dan sebuah suara mengatakan koneksi telah dibuat. Protagonis kita berbalik dengan terkejut dan melihat sosok spektral iblis Chronos. Chronos muncul dalam bentuk proyeksi dan berkata ia hanya bisa berbicara seperti ini. Sang pahlawan menyadari ia bisa mendengarnya, tetapi tidak bisa merasakan kehadirannya. Sang iblis kemudian berkomentar bahwa Maladgo dikalahkan lagi oleh protagonis kita. Ia menjelaskan bahwa nekromansi hanya bisa menghidupkan kembali tubuh sekali dan sang jenderal sudah. Pemuda kita bertanya siapa dia dan apakah ia bukan salah satu orang Maladgo. Chronos mengatakan ia datang untuk memperkenalkan diri karena ia ditunjuk oleh Raja Iblis. Dengan senyum jahat, ia mengungkapkan bahwa ia adalah perwira baru yang akan menggantikan Maladgo. Dengan itu, ancaman baru muncul di jalan sang pahlawan dan perjalanannya menjadi lebih sulit. Protagonis kita terkejut mengetahui anak itu adalah perwira baru di pasukan iblis. Chronos kemudian mengungkapkan dirinya sebagai penerus ahli nujum tingkat tinggi Maladgo. Ia mengatakan ia tahu tentang keinginan balas dendam sang pahlawan, tetapi Raja Iblis tidak peduli. Namun Chronos mengatakan akan memalukan
jika semua usahanya untuk menang sia-sia? Pemuda kita bertanya apa yang ia inginkan dan iblis itu mengatakan ia menyukai keputusasaan manusia. Ia mendekat dan berkata seseorang seperti protagonis kita adalah kenikmatan baginya. Kronos mengatakan akan sia-sia jika menghabisi sang pahlawan begitu cepat dan dengan senyum kejam ia berkomentar bahwa ia tidak sabar melihat apa yang akan terjadi saat ia kehilangan Solana. Sang gadis tidak terintimidasi dan berteriak bahwa ia akan bertarung dan membuatnya menyesal karena meremehkannya. Sang iblis tertawa dan berkata tanpa harapan, keputusasaan tidak bisa muncul. Jadi, ia mendorong mereka untuk memberikan segalanya guna mengalahkannya lain kali. Kronos kemudian mengucapkan selamat tinggal dan proyeksinya menghilang ke udara tipis, meninggalkan keduanya. Solana berkomentar bahwa ia menghilang dan mencari di sana akan sia-sia sekarang. Sang pahlawan mengerti bahwa Maladgo dibangkitkan olehnya dan kini ada perwira baru. Ia menyadari jika dengan setiap kekalahan muncul perwira baru, pertempuran tidak akan pernah berakhir. Satu-satunya jawaban baginya adalah mengakhiri semua iblis sekali dan selamanya. Tiba-tiba, Solana bersemangat dan mengatakan jika sihir kebangkitan itu ada, maka mungkin ada cara untuk menghidupkan kembali saudarimu, Felicia. Protagonis kita terkejut dengan kesimpulannya di tengah semua kebingungan ini, tetapi ia tersenyum dan mengatakan itu sangat khas darinya untuk berpikir optimis. Sang pahlawan setuju dan mengatakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan mereka hanya perlu bergerak maju. Namun pertama-tama ia mengatakan perlu mengobati lukanya agar bisa bertarung lebih baik. Solana kemudian berkata dengan senyum bahwa setelah itu ia akan melatihnya secara pribadi. Ia menjelaskan bahwa sebagai petarung, ia memiliki pengalaman seni bela diri yang jauh lebih banyak daripada dia. Dengan tatapan percaya diri, sang gadis mengatakan dialah yang akan memperkuatnya. Kemudian, protagonis kita memiliki mimpi yang sama seperti sebelumnya di ruangan putih dan kosong. Ia kemudian melihat sosok Felicia di depannya dan senang melihatnya lagi. Sang gadis muncul dengan senyum lembut dan aura emas di sekelilingnya. Ia menyesali karena tidak bisa berbicara atau menyentuh gadis itu dan berharap mimpinya memberinya lebih banyak kebebasan. Pahlawan kita kemudian bertanya-tanya apakah dia juga merasa bosan di tempat seperti itu. Felicia hanya tersenyum padanya, tenang dan pengertian seperti biasanya. Mereka berdua berdiri berhadapan dalam keheningan yang penuh makna. Tiba-tiba, dia melihat api yang tampaknya merupakan kekuatan Malago yang telah ia serap. Sang protagonis bertanya apakah api itu tidak panas, tetapi api itu tampak tidak berbahaya. Gadis itu kemudian menatapnya dengan senyum manis dan lembut di wajahnya. Dengan itu, dia mendekat dan memberinya ciuman hangat sebelum menghilang. Pahlawan kita terkejut dan senang dengan kasih sayang kekasihnya. Dia kemudian memejamkan mata, merasakan kehangatan dan cinta yang gadis itu pancarkan kepadanya. Kembali ke dunia nyata, protagonis kita terbangun dan melihat Solana sedang merawatnya. Dia menyapanya dengan senyuman dan mengatakan bahwa dia telah memanaskan sup untuknya. Solana mengatakan bahwa setelah sarapan, mereka akan memulai latihan hari itu. Pahlawan kita menatap api di tangannya dan berpikir bahwa tidak masalah untuk menempuh jalan ini. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan latihan unik yang mereka mulai kemarin. Dia menunjuknya dan mengatakan kelemahan utamanya adalah gerak kakinya. Sang protagonis setuju dan mengakui bahwa kontrol berat dan ruangnya masih belum sempurna. Dia ingat bahwa dalam pertarungan melawan Malago, dia kehilangan kesempatan untuk menyerang karena hal ini. Solana kemudian menyuruhnya untuk mencoba melakukan apa yang dia ajarkan sehari sebelumnya. Pemuda itu setuju dan bersiap untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari darinya. Dia kemudian memposisikan dirinya dan mulai bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Gerakan mereka cepat dan tepat, menerbangkan debu dan dedaunan dari tanah. Gerakannya begitu cepat hingga mengganggu burung-burung yang terbang menjauh. Dia kemudian melayangkan pukulan ke udara yang hampir mengenai wajah Solana. Gadis itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan pukulannya. Dia berteriak menanyakan mengapa dia tidak melakukan ini saat dia mengajarinya. Kemarin, dengan mata yang berbinar, dia bertanya-tanya apakah dia juga seorang ahli bela diri, tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa tidak seperti itu dan dia hanya punya waktu untuk berlatih. Dia menjelaskan bahwa dia berjaga sepanjang malam dan melatih gerakan itu berulang kali. Solana terkesan dengan dedikasinya dan menyebutnya ceroboh. Sang protagonis sedikit malu dengan pujiannya. Dia kemudian tersenyum dan menyuruh mereka mencoba gerakan sebaliknya sekarang. Solana mengajarinya untuk tidak menciptakan celah dan mengontrol ruang di sekitarnya. Dia khawatir padanya karena dia tahu dia bertarung secara sembrono tanpa memikirkan nyawanya. Gadis itu mengatakan dia bisa melawan banyak lawan tanpa terkepung dengan teknik ini, tetapi pahlawan kita mengatakan mereka akan berhenti menggunakan teknik bertarung itu. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia mencoba menirunya, dia tidak bisa menandingi rangkaian serangannya. Solana sedikit malu dan terkejut dengan pujian tentang kecepatannya itu. Sang protagonis kemudian mengatakan dia punya ide untuk menggunakan karakteristiknya sendiri melawan para rivalnya. Dia mengungkapkan bahwa ada wilayah Hellhound di depan dan dia punya rencana untuk mereka. Pahlawan kita ingat bahwa saat dia mengalahkan Malago, ada permintaan penaklukan untuk monster-monster ini. Dia kemudian menyayat tangannya dan membiarkan darah menetes ke atas batu untuk memancing mereka. Sang protagonis mengatakan dia akan memastikan Separana aman selama menjalankan rencana tersebut. Dengan itu, dia melempar batu berdarah ke tengah hutan untuk menarik perhatian
para monster. Bau darah menyebar ke seluruh hutan dan menarik perhatian sesuatu. Mata merah yang bersinar mulai muncul di kegelapan hutan. Sekawanan Hellhound muncul dan mulai mengikuti jejak darah. Solana khawatir saat melihat jumlah monster yang datang. Pahlawan kita mengatakan bahwa hal paling mendasar tentang teknik bertarung adalah apakah teknik itu bisa digunakan. Dia kemudian bersiap untuk ujian praktis melawan banyak lawan, yaitu para Hellhound. Sementara itu, dua anak berjalan sendirian di hutan meminta tolong. Mereka terlihat tersesat dan ketakutan. Salah satu anak mengatakan bahwa sangat mematikan berada di tempat seperti ini, tetapi anak yang lainnya adalah Chronos yang menyamar. Ia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia memberitahunya dengan senyum kejam bahwa dia tidak akan terseret ke dalam pertarungan pahlawan. Kembali ke pertarungan, pahlawan kita bersiap untuk pertempuran nyata. Melawan banyak lawan sendirian. Dia tahu bahwa para Hellhound bertindak dalam kawanan dengan banyak pemimpin dan serangan terkoordinasi. Dengan itu, dia berteriak agar para monster datang dan menunjukkan aroma yang sedang mereka lacak. Salah satu Hellhound dengan gigi tajam dan mata merah maju dengan segalanya. Monster itu berlari dengan kecepatan tinggi siap menyerang protagonis kita. Sang pemuda bersiap untuk menyerang dan makhluk itu melompat ke arahnya. Dengan tangan iblisnya, dia bisa dengan mudah menahan monster itu di udara. Solana kemudian berteriak putus asa bahwa mereka juga datang dari belakang. Pahlawan kita menyadari bahwa monster-monster itu licik dan menyerang secara terkoordinasi. Dia ingat apa yang dikatakan Solana tentang taktik tabrak lari untuk menghindari terkepung. Tetapi protagonis kita memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan taktik itu dan akan bertarung secara langsung. Dengan teriakan perang, dia melepaskan setiap serangan dengan seluruh kemampuannya pada para monster. Dia kemudian memukul salah satu Hellhound dengan serangan yang kuat dan akurat. Dengan ini, dia mencuri energi musuh yang dikalahkan dan menggunakannya untuk serangan berikutnya. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan serangannya dengan kekuatan penghancur yang tinggi. Pahlawan kita berteriak bahwa dia akan menjarah kekuatan mereka semua. Bahkan jika nyawanya dipertaruhkan, dia bertekad untuk tidak mundur sampai balas dendamnya selesai. Solana terkesan dan mengatakan dia sudah mulai menemukan cara bertarungnya sendiri. Sang protagonis terus melawan monster-monster itu dengan penguasaan dan ketepatan. Setelah pertempuran, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa gelombang monster baru sedang mendekat. Dia memperhatikan bahwa Hellhound ini lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa latihannya sudah cukup dan bersiap untuk menghabisi kawanan tersebut. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran di hutan dan langsung waspada. Dia menyadari bahwa pemimpin kawanan sedang menggunakan anak buahnya sebagai umpan untuk melarikan diri. Dengan teriakan perang, protagonis kita maju dengan lengannya yang berkobar dalam api dan energi biru. Sementara itu, Chronos bersama seorang gadis yang tersesat di hutan yang gelap. Gadis itu mengatakan dia ingin pulang dan bertanya apakah dia tahu jalan kembali. Chronos menunjuk ke satu arah dan bertanya apakah desanya ada di sana. Dia kemudian mengatakan bahwa jika mereka sampai di sana, seharusnya aman baginya. Namun dengan senyum mengerikan, dia mengungkapkan bahwa itu semua bohong dan tidak ada apa-apa di luar sana. Dia mengatakan dia akan diserang oleh Hellhound dan jika dia ingin menyalahkan seseorang, salahkan Rowland. Chronos kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu dan menghilang, meninggalkannya sendirian dan ketakutan. Gadis itu tidak mengerti apa-apa dan bertanya-tanya kemana anak laki-laki itu pergi. Sendirian di hutan gelap, dia memohon untuk tidak ditinggalkan. Dia mulai terengah-engah karena ketakutan saat mendengar suara-suara hutan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran mendekat dan tubuhnya membeku karena takut. Gadis itu berteriak bahwa dia tidak ingin mati saat air mata mengalir di wajahnya. Namun sebelum makhluk itu sempat menyerang gadis itu, pahlawan kita muncul dan menyelamatkannya dengan serangan kuat ke arah monster itu. Dengan kilatan merah, pejuang muda itu memukul jatuh Hellhound tersebut melindungi gadis kecil itu dari cakarnya. Dia menggendongnya dengan protektif, bertanya-tanya mengapa seorang anak kecil sendirian di hutan yang begitu berbahaya. Gadis yang ketakutan itu mendongak, matanya melebar saat dia melihat lengan pemuda itu yang tampak iblis. Dia merasakan tanggung jawab, bertekad untuk melindunginya karena tindakannya lah yang memancing monster ke sini. Sambil menatapnya, dia dengan lembut menyuruh gadis itu untuk memejamkan mata dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia berlari sambil menggendongnya, menyadari bahwa Hellhound yang licik itu menyerang sekarang karena dia tidak bisa bertarung dengan bebas. Saat dia melarikan diri, monster lain menerjang dari belakang, tetapi fokusnya tetap pada melindungi anak itu. Dia memblokir serangan makhluk itu, mengetahui bahwa tetap bertahan akan membuatnya kehilangan energi yang diserapnya. Kawanan itu terus mendesak maju, menempatkannya dalam posisi sulit saat dia berjuang untuk mempertahankan mereka. Berdua, tiba-tiba, Solana menabrak pertempuran dengan tendangan kuat, memberitahunya bahwa dia bisa mengandalkannya. Dia mendongak dengan terkejut dan lega, memanggil nama rekannya saat gadis itu bergabung dalam pertempuran. Dia meminta maaf karena terlambat dan segera mengalihkan perhatiannya pada kesejahteraan anak itu. Dia menjelaskan bahwa dia menemukannya sedang diserang dan gadis itu dengan terisak memperkenalkan dirinya sebagai Lily. Solana memberikan jempol yang ceria, mengatakan bahwa itu pertanda baik bahwa gadis itu bisa berbicara. Dia kemudian dengan hati-hati menitipkan Lily kepada Solana, memintanya untuk menjaga anak itu dari pertempuran. Dengan gadis itu yang sudah aman dari bahaya, dia berbalik menghadapi kawanan besar Hellhound yang kini mengelilinginya. Sementara itu, Solana memeluk Lily erat dan dengan lembut bertanya apakah dia terluka sama sekali. Pahlawan itu tampak sedikit bingung, menggaruk kepalanya saat dia memastikan nama gadis itu lagi. Rekannya kemudian bertanya kepada Lily mengapa dia berkeliaran sendirian di bagian hutan yang berbahaya seperti ini. Anak itu menunduk sedih, menjelaskan bahwa dia bersama seorang anak laki-laki yang sejak saat itu menghilang. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia akan mengantarnya pulang tetapi menghilang setelah membawanya ke suatu tempat. Pahlawan itu menyimpulkan bahwa dia kemungkinan
kemungkinan dipancing oleh iblis yang mungkin masih mengincarnya. Solana kemudian bertanya kepada Lily apakah dia mengingat jalan yang tepat yang dia lalui dan anak itu dengan yakin mengonfirmasi bahwa dia mengingatnya. Lily menunjuk ke arah jalan di hutan, memberitahu mereka bahwa rumahnya, Desa Kuriki, ada di sana. Pemuda itu menatap ke arah desa, melihat pemukiman kecil itu dari kejauhan. Rekannya mencatat bahwa desa itu jauh dari kota, menjadikannya tempat yang aman baginya untuk pergi tanpa ditemukan. Dia kemudian berbalik ke arah Lily, menunjukkan lengan iblisnya dan bertanya apakah dia bisa menjaga keberadaan lengan itu sebagai rahasia. Gadis kecil itu dengan polos bertanya mengapa, mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia pikir lengannya itu keren. Matanya berbinar saat dia menjelaskan itu keren karena itulah lengan yang dia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia menutupi wajahnya, malu karena anak itu melihat pertarungan meskipun dia menyuruhnya untuk memejamkan mata. Solana menambahkan bahwa dia juga senang dia ada di sana dan lengannya terlihat cukup keren baginya juga. Dia menatap lengannya, bertanya-tanya apakah sesuatu yang begitu mengerikan bisa benar-benar dianggap keren. Gadis muda itu hanya memberinya senyum hangat dan menenangkan seolah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dengan ucapannya, dia menatap tangannya lagi dan dengan enggan setuju bahwa mungkin ada benarnya juga. Kelompok itu akhirnya tiba di pintu masuk desa Kuriki, tempat yang kecil dan terlihat damai. Mereka berjalan melewati pasar yang tenang, sebagian besar memperhatikan penduduk desa yang lebih tua dan beberapa wanita yang menjalani hari mereka. Sekarang mengenakan tudung, dia mengamati bahwa ukurannya pria muda, membuatnya kemungkinan besar tidak akan dikenali. Lily menunjuk ke sebuah rumah kuno di atas jalan, mengumumkan bahwa itu adalah rumahnya sambil memanggil ibunya. Seorang wanita muncul di ambang pintu, menyambut putrinya kembali sebelum bertanya tentang orang asing bersamanya. Lily dengan penuh semangat menjelaskan bahwa teman-teman barunya menyelamatkannya dari monster. Ibunya memeluknya erat, bertanya apakah dia baik-baik saja. Anak itu memastikan dia baik-baik saja karena mereka melindunginya. Lily menjelaskan bahwa jika mereka tidak ada di sana, dia akan berada dalam bahaya nyata yang mengejutkan ibunya. Merasa bersalah karena menyebabkan begitu banyak kekhawatiran, gadis muda itu menunduk dan meminta maaf. Wanita itu memeluk putrinya erat-erat, mengatakan dia mengerti dan hanya senang dia aman. Dari ambang pintu, pahlawan dan rekannya menyaksikan reuni keluarga yang mengharukan itu berlangsung. Ibu Lily kemudian berbalik ke arah mereka, meminta maaf dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam sebelum menanyakan nama mereka. Gadis berambut merah muda itu dengan ceria memperkenalkan dirinya sebagai Solana, seorang seniman bela diri yang sedang bepergian. Ketika dia ragu untuk memperkenalkannya, pahlawan itu dengan cepat memberikan nama palsu Laura. Wanita itu menganggap namanya agak tidak biasa, dan dia meminta maaf, mencatat bahwa itu terdengar seperti nama wanita. Dia mengabaikan kekhawatirannya dan bersikeras untuk mentraktir mereka makan sebagai ucapan terima kasih, meskipun tidak memiliki banyak hal. Beralih ke putrinya, dia meminta bantuan untuk makan, dan Lily dengan senang hati setuju. Dengan semuanya beres, sang ibu dengan hangat mengundang kedua musafir itu untuk masuk ke rumah mereka. Begitu berada di dalam, dia diam-diam mengeluh kepada Solana tentang penggunaan nama palsu biasanya itu. Dia ingat memainkan peran sebagai kakak laki-lakinya di masa lalu, kenangan yang terikat dengan nama itu. Mengubah topik pembicaraan, dia bertanya apakah dia memperhatikan kurangnya pria di desa, yang dia benarkan. Dia menduga iblis telah membuat markas di dekatnya dan memangsa pria setempat. Dia memutuskan mereka akan tinggal sebentar untuk mengalahkan iblis tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk menjadi lebih kuat. Solana mengerti, setuju bahwa mereka perlu mengembangkan gaya bertarung dan kemampuan baru untuk lengannya. Dia menambahkan bahwa membawa perdamaian ke dunia adalah impian lama yang mereka semua miliki, dan dia setuju dengan sepenuh hati. Saat itu, Lily mengintip dari ambang pintu, dengan penasaran bertanya apakah mereka akan masuk. Pahlawan itu dengan cepat menjawab bahwa mereka akan masuk, dan mereka mengikuti gadis kecil itu ke rumahnya. Di luar, desa tetap tenang, sebagian besar dihuni oleh orang tua seperti seorang pria tua yang beristirahat dengan tongkatnya. Di dalam, kedua musafir duduk di meja kayu, berbagi makanan hangat dengan Lily dan ibunya. Lily dengan bangga bertanya apakah makanannya enak, menunjukkan bahwa dia yang memotong sayurannya, yang ukurannya terlihat besar. Setelah mencicipinya, Solana memuji masakan gadis itu, meskipun sang ibu dengan rendah hati meminta maaf atas sajian yang sederhana. Rekannya bersikeras bahwa permintaan maaf tidak diperlukan, meyakinkan wanita itu bahwa rebusannya benar-benar lezat. Sang ibu tersenyum sedih, menjelaskan bahwa dia telah berjuang sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Pahlawan itu melepas tudungnya, ekspresinya serius saat dia bertanya apakah iblis bertanggung jawab atas kematiannya. Dia membenarkannya, mengungkapkan bahwa iblis telah tinggal di beberapa reruntuhan tua di pinggiran desa selama bertahun-tahun. Wanita itu melanjutkan, mengatakan suaminya adalah salah satu korbannya, dan bahwa Lily terlalu muda untuk mengingatnya. Solana bertanya mengapa dia tidak pergi saja, tetapi sang ibu menjawab bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia menjelaskan bahwa kepala desa meminta bantuan dari serikat, tetapi permohonan mereka dikesampingkan. Pemuda itu tahu ini umum, karena permintaan pembersihan iblis dari desa kecil seringkali dikubur. Sang ibu mencengkeram celemetnya, merasa dia tidak bisa mengeluh ketika tempat lain mungkin lebih menderita. Dia menatapnya dengan tatapan tajam, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak perlu berpikir seperti itu. Kata-katanya yang penuh kasih tampaknya membuat Solana dan wanita
wanita itu terkejut. Dia melanjutkan, menyatakan dengan tegas bahwa penderitaan orang lain bukanlah alasan baginya dan desa untuk tidak diselamatkan. Sang ibu menatapnya dengan air mata di matanya, memanggilnya dengan nama aslinya, Rowland. Dia menyuruhnya untuk memimpin mereka ke reruntuhan, berjanji untuk menangani penaklukan tersebut. Dia tampak tidak yakin. Sebelum dia bisa menyelesaikan, Lily melompat untuk membelanya, dengan bangga menyatakan bahwa kakak laki-lakinya itu kuat. Anak itu dengan cepat menutup mulutnya, dan ibunya tersenyum, mengatakan itu bukan apa-apa. Pahlawan itu meyakinkannya, dengan yakin menyatakan bahwa meskipun mereka tidak terlihat hebat, mereka cukup mampu. Kemudian, mereka berdua berdiri di atas bukit, merenungkan bagaimana orang-orang sudah terlalu terbiasa dengan keberadaan iblis. Dia percaya orang-orang seharusnya tidak harus menanggung sampah seperti itu, dan karena alasan itu, mereka akan melawan. Mereka tiba di reruntuhan, memastikan satu sama lain bahwa ini adalah tempatnya dan iblis kemungkinan besar ada di dalam. Berdiri di depan pintu masuk gua yang gelap, mereka mencatat bahwa tata letak yang tidak diketahui dan jebakan potensial membuat entry menjadi berbahaya. Pemuda itu setuju, mengakui bahwa itu adalah aturan dasar petualangan untuk tidak pernah dengan ceroboh memasuki wilayah musuh. Dia kemudian mengatakan dia punya trik untuk situasi ini dan meminta Solana meminjamkan bubuk mesiu. Meskipun merupakan seniman bela diri tipe kecepatan, rekannya juga menggunakan alat sihir seperti bubuk mesiu untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satu alat utamanya adalah sepasang sarung tangan yang diisi sihir peledak dan bubuk mesiu, menggabungkan kemampuan menjarah lengannya dengan api. Malago, dia menyalurkan energi yang kuat. Dia memberitahu Solana dia akan menggunakan kekuatan ini, bersiap untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan. Dia melempar bubuk mesiu supercharged, mengirimkan gelombang besar energi merah dan biru ke arah gua. Pintu masuk ke reruntuhan meledak dalam kilatan cemerlang, mengguncang tanah di bawah mereka. Dia menyatakan bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan sarang adalah memusnahkan semuanya sekaligus. Solana khawatir tentang nilai sejarah reruntuhan itu, tetapi dia bersikeras bahwa yang hidup lebih penting. Dengan pintu masuk yang sekarang menjadi tumpukan puing, dia mengumumkan bahwa pertarungan nyata mereka baru saja dimulai. Tiba-tiba, tanah bergemuruh dan seluruh struktur reruntuhan mulai runtuh ke dalam. Dia bergumam kesal saat mereka dipaksa mundur oleh gua yang runtuh, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat debu mengendap, sosok batu besar mulai bangkit dari reruntuhan. Dari tempat tersembunyi di dalam reruntuhan, sosok iblis menyadari keruntuhan itu bukan kecelakaan, melainkan serangan. Makhluk dengan kacamata itu mendengus, memahami apa artinya ini bagi rencananya yang disusun dengan hati-hati. Dia membanting tinjunya dengan marah, geram karena seseorang berani mengganggu wilayahnya. Iblis itu marah karena sudah memastikan untuk melenyapkan setiap manusia kuat dari desa satu persatu. Pahlawan itu menatap golem tersebut, yakin itu pasti iblis yang membunuh ayah Lily, dan yang merepotkan. Dia tahu bahwa iblis sering menenun skema kompleks untuk mendorong kemanusiaan ke dalam keputusasaan, sifat yang diwarisi dari tuan mereka. Bawahan mereka biasanya adalah monster tak berakal yang membunuh tanpa henti, tidak seperti musuh buatan ini. Golem hanyalah bumi yang dianimasikan oleh sihir, artinya mereka bukan makhluk hidup yang bisa dia kuras energinya. Raksasa batu itu menurunkan tinjunya yang besar, bertujuan untuk menghancurkan pejuang muda itu dalam satu pukulan. Dia menangkap pukulan kolosal itu, berjuang saat tanah di bawahnya retak karena kekuatan yang luar biasa. Saat tangan iblisnya bersinar, dia mendapati dirinya tidak dapat menyedot kekuatan apapun dari makhluk tak bernyawa itu. Setetes keringat mengalir di wajahnya saat dia menyadari golem ini adalah penangkal alami yang tak terduga bagi lengannya. Dari tempatnya, iblis itu menonton dengan ekspresi bosan, kesal karena ciptaannya tertahan. Saat itu, Solana menerobos dinding, meluncurkan tendangan cepat ke kepala iblis. Makhluk itu menghindar dengan mudah, memutuskan untuk berurusan dengan gadis yang tidak disukainya sebelum kembali bersenang-senang. Dia memelototinya dengan tatapan mengancam, bersumpah untuk menghabisi semua penyusupnya di sini. Sementara itu, pertarungan melawan golem raksasa berkecamuk dengan pahlawan dan rekannya menghindari serangannya. Dia mencatat bahwa meskipun golem itu bukan monster elit, itu masih cukup mampu dalam pertempuran. Raksasa batu itu kemudian mengangkat lengannya dan mengeluarkan perintah, bersiap untuk memanggil bala bantuan. Tanah mulai bergetar saat pasukan golem yang lebih kecil bangkit dari bumi untuk bergabung dalam pertempuran. Dia memberitahu Solana dia mengandalkannya, menyadari pola ini sama seperti pertarungannya melawan Malago. Dia memperingatkannya bahwa dia belum pernah melawan golem sebesar itu, dan terlalu berisiko untuk menghadapinya secara langsung. Golem raksasa itu mengangkat tinjunya, meraung bahwa dia akan menghancurkan mereka berdua sekaligus. Dengan kecepatan luar biasa, tinju batu kolosal makhluk itu jatuh ke arah pejuang muda itu. Dia menangkap pukulan itu dengan lengan iblisnya, dampaknya menciptakan gelombang kejut yang kuat di sekitarnya. Saat dia sibuk, salah satu golem yang lebih kecil mendaratkan pukulan telak di sisinya. Solana dengan cepat melompat masuk, menghancurkan golem penyerang dengan satu tendangan kuat. Dia berjuang melawan beratnya, menyadari bahwa dia tidak bisa mematahkan tinju itu tanpa menggunakan energi yang dicurinya. Rekannya memanggilnya, mencoba menarik perhatiannya saat golem yang lebih kecil mendekat. Dia berteriak bahwa dia tidak menggunakan berat badannya dengan benar, mengingatkannya tentang latihan gerak kakinya. Mengingat pelajarannya, dia menghentakkan kakinya dengan keras, menancapkan dirinya dengan kuat di tanah. Dia menyalurkan kekuatan dari posisinya ke seluruh tubuhnya dan ke lengan iblisnya. Semburan energi merah meletus dari tangannya, benar-benar menghancurkan tinju batu raksasa golem itu. Dia menyadari bahwa dia bisa menang dengan menggunakan teknik untuk memperbesar dampak daripada mengandalkan kekuatan mentah. Lengan makhluk raksasa itu hancur, mengirimkan potongan-potongan batu dan debu yang terbang kemana-mana. Pahlawan sekarang tahu bahwa dengan metode ini, bahkan lawan yang tidak bisa dia kuras akan mengalami kerusakan
kerusakan. Solana menonton dengan tidak percaya saat serangannya menghancurkan batu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Yang mengejutkan, lengan baru segera mulai tumbuh dari bahu golem yang rusak. Iblis itu menyeringai dari tempat persembunyiannya, menjelaskan bahwa bentuk golem bisa bervariasi dan sekarang memiliki bentuk humanoid. Dia kemudian menunjukkan dirinya dengan gaya, mengumumkan gelarnya sebagai Archdemon. Golem itu berubah dan beregenerasi. Lengan barunya sekarang menjadi pentungan berukuran rumah. Pahlawan itu mendorong lengan yang beregenerasi, menyadari kecepatan regenerasinya tangguh. Dia menghindari serangan kuat lainnya, nyaris tidak menghindari kehancuran oleh serangan tanpa henti golem itu. Dia mengertakkan gigi, terkesan oleh regenerasi luar biasa makhluk itu dan kecepatan perubahan bentuknya. Golem mengangkat senjata yang baru dibentuknya, gada berduri dan bor tajam, kekuatannya jelas tidak boleh diremehkan. Dia ingat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan golem adalah dengan menghancurkan intinya. Tetapi, yang satu ini kemungkinan besar memiliki beberapa. Dengan tatapan tekad, dia tahu satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah menemukan dan menghancurkan setiap inti. Saat itu, rekannya berteriak agar dia bertukar posisi, dan dia berbalik untuk melihat apa yang dia rencanakan. Dia melompat tinggi ke udara, menggunakan tubuh golem itu sendiri sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ketinggian. Dia menjelaskan bahwa karena dia sedang berburu inti, kecepatan superiornya membuatnya lebih cocok untuk tugas itu. Dengan kelincahan yang luar biasa, dia berzigzag di tubuh golem yang masif, berlari di sepanjang lengannya menuju kepalanya. Dalam boneka itu menonton dari jauh, bergumam kesal karena gangguan terus-menerus gadis itu. Saat dia berlari, golem mengayunkan lengannya untuk menepisnya, tetapi dia dengan ahli menghindari serangan itu. Dia membalik melalui udara, nyaris menghindari sapuan saat potongan batu terbang melewatinya. Meskipun golem itu tangguh, dia punya rencana untuk menemukan titik lemahnya, dan itu bukan dengan menghancurkannya secara acak. Saat dia mendaratkan serangan yang tepat, dia merasakan getaran dan merasakan lokasi inti. Sementara itu, pejuang muda itu menahan golem yang lebih kecil, bertekad untuk tidak membiarkan rekannya memikul beban sendirian. Dia memukul dada dan bahu golem itu, menemukan dua inti lagi dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang mendukungnya. Dia berteriak agar dia bertukar sekarang, lalu meneriakkan lokasi tiga inti yang dia temukan. Mata iblis itu melebar karena terkejut dan marah saat dia menyadari para penyusup telah menemukan kelemahan golemnya. Memuji rekannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, pahlawan itu berlari ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Dia melompat tinggi ke udara, melesat menuju bahu golem dengan tinju yang sudah terayun ke belakang. Dengan satu tendangan kuat, dia menghancurkan batu itu dan menyingkap inti yang tersembunyi di dalamnya. Dia melihat permata biru yang bersinar, sementara lengan iblisnya sudah berderat dengan energi merah untuk menghancurkannya. Sang pengendali boneka mengumpat dari tempat persembunyiannya, menyadari bahwa ciptaannya akan segera dihancurkan. Saat inti pertama hancur, tubuh golem mulai hancur dan runtuh. Sang iblis berteriak frustrasi dan mengirimkan sisa lengan golem untuk meremukan sang pejuang muda. Dia mendarat di atas lengan golem, tangannya sendiri bersinar saat ia menghujamkannya ke dalam batu. Lengannya menembus dalam ke dada makhluk itu, mencari inti kedua. Dia menemukan dan menghancurkan inti kedua, menyebabkan lebih banyak bagian tubuh golem terlepas. Raksasa batu itu diguncang oleh serangkaian ledakan internal saat kedua inti hancur. Pace menggertakkan giginya, tahu dia tidak bisa mempertahankan ukuran golem saat ini dengan hanya satu inti tersisa. Bagian golem yang tersisa mulai bergeser dan membentuk ulang, bersiap untuk transformasi baru. Inti terakhir, yang kini bersinar kuning terang, menjadi pusat dari bentuk baru tersebut. Rekannya mendarat dengan lincah di tanah, keduanya bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang pengendali boneka tertawa terbahak-bahak saat ia mengungkapkan mode terbang ciptaannya, yang kini menjadi kapal lapis baja yang melayang. Dengan perintah terakhir untuk mundur, Pace dan golemnya yang telah berubah mulai terbang menjauh dari pertempuran. Sang iblis memutuskan tidak perlu berlama-lama, bertanya-tanya siapa sebenarnya tamu tak diundang ini. Dia merasa puas hanya dengan menyiksa yang lemah untuk bertahan hidup, dan itulah yang ia butuhkan dari hidupnya. Saat dia melarikan diri, ledakan api melesat melewatinya. Sang pengendali boneka mengejitnya, mengklaim serangannya terlalu lemah untuk menghancurkan inti golem. Tapi gadis itu menyeringai, mengungkapkan bahwa dia memiliki kartu as untuk situasi seperti ini. Dia berencana membebani sarung tangan sihirnya dengan semua sisa bubuk mesiu untuk satu serangan pamungkas. Dengan teriakan lantang, dia melepaskan kekuatannya, meluncurkan dirinya langsung ke arah iblis yang melarikan diri itu. Mata Pace membelalak ngeri saat kilatan cahaya terang menelannya sepenuhnya. Ledakan itu sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke seluruh medan perang. Setelah ledakan katastrofik itu, yang tersisa dari golem hanyalah bongkahan batu yang hancur. Sang iblis tergeletak kalah di tanah sementara kedua pahlawan berdiri di atasnya. Menang, ketakutan, sang pengendali boneka memohon nyawanya, memohon agar mereka tidak membunuhnya. Sang pahlawan mencengkeram kerahnya, bertanya apakah dia orang yang memancing gadis muda ke dalam hutan. Sang iblis dengan gugup menyangkalnya, mengklaim metodenya adalah membunuh pria dewasa terlebih dahulu untuk menyiksa anak-anak. Dia menjelaskan bahwa dia menikmati membuat anak-anak tak berdaya merasakan keputusasaan saat melihat pelindung mereka mati. Yakin telah membuktikan ketidakbersalahannya, dia memohon untuk dilepaskan, tetapi kekejamannya justru membuat sang pahlawan semakin marah. Pemuda itu menyadari bahwa jika iblis itu tidak berbohong, maka orang lain pasti telah menipu Lily. Makhluk yang kala itu memanggil potongan kecil golemnya, berharap untuk serangan kejutan. Dia menerjang ke depan, berteriak bahwa dia telah mengejutkan sang pahlawan, tetapi serangannya dengan mudah diblokir. Dengan satu pukulan kuat, sang pejuang muda membuat iblis itu terpental, mengalahkannya untuk selamanya. Yang tersisa dari sang pengendali boneka
hanyalah monokelnya yang pecah tergeletak di antara bebatuan. Sang pahlawan mencatat bahwa tidak seperti iblis berpangkat tinggi, yang satu ini tidak meninggalkan sisa kekuatan. Di belakang, rekannya memanggilnya, dan mereka memutuskan untuk kembali ke desa untuk saat ini. Suasana desa tenang, Solana menjelaskan kalau merasa bahwa iblis itu bukan pelakunya, dan ia merasa bersalah karena telah memberikan harapan palsu mengenai Lily. Sang wanita meminta maaf, mengatakan bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa. Rekannya berpamitan karena iblis itu tidak mengetahui apa-apa mengenai keberadaan Lily. Maka mereka memutuskan sudah saatnya untuk pergi, dan dia memperingatkan tentang orang asing yang mungkin datang ke desa saat mereka pergi. Sang gadis bertanya mengapa mereka pergi, mengetahui bahwa mereka hanya ingin melihat desa itu aman. Pria itu menjawab bahwa waktu perjalanan mereka terbatas, namun sang anak jelas merasa sedih dengan kepergian mereka. Sang wanita bersikeras meminta mereka untuk tetap tinggal, namun dia mengerti saat sang pahlawan selesai berbicara dengan para penduduk. Lily setuju dengan sedih dan Solana memberinya sebuah kerajinan tangan sebagai kenang-kenangan, menenangkannya saat sang anak bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Penduduk desa mengatakan bahwa mereka diterima untuk tinggal, namun mereka tidak bisa karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Dia memberikan sebuah bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih atas perjalanan mereka. Sebuah kenang-kenangan kecil sebagai pesan terima kasih. Karena sikapnya yang hangat dan lembut, dia bertanya apakah sang pahlawan akan kembali berkunjung suatu hari nanti. Pemuda itu setuju, namun tidak bisa menahan kesedihan di matanya saat melihat mereka bersiap untuk berangkat. Sang pahlawan merasa frustrasi karena bahkan dengan membunuh iblis itu, dia tidak bisa membawa kembali kedamaian ke desa tersebut. Rekannya menyarankan agar mereka pergi ke kota terdekat agar mereka bisa mendapatkan imbalan atas jasa mereka. Sang pahlawan mulai mempertimbangkan kota mana yang paling dekat dengan lokasi mereka saat ini. Pusat peradaban terdekat adalah Altrid, kota dagang paling ramai di kerajaan Gringold. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan mewah, sesosok misterius dengan tudung kepala tetap dalam keheningan. Sosok itu memegang selebaran buronan dengan wajahnya yang jelas-jelas ditandai sebagai hidup atau mati. Sosok misterius itu memeriksa selebaran tersebut dengan saksama dengan senyum tipis di bibirnya. Solana mengamati bahwa guild besar di Altrid berarti mereka bisa mengambil hadiah dari misi iblis yang telah mereka kalahkan. Dia tidak setuju, menunjukkan bahaya pergi ke Altrid sebagai target perburuan di seluruh kerajaan. Dia menjelaskan bahwa dia sudah sering keluar masuk kota itu, dan seseorang di guild kemungkinan besar akan mengenalinya. Jika pertarungan pecah di tempat seramai itu, mustahil untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Rekannya menghentakkan kakinya, mengingatkannya bahwa permintaan hadiah untuk iblis kecil seringkali terkubur. Dia menyandarkan kepalanya di meja, mengakui bahwa transformasi monsternya adalah berita besar, tetapi tetap bertanya apakah itu tidak apa-apa. Dia bersikeras mereka perlu mengisi kembali uang dan persediaan seperti bubuk mesiu dan sarung tangan baru, jadi mereka harus pergi berbelanja. Dia mendekat padanya, berargumen bahwa Altrid adalah satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Sambil mencondongkan tubuh ke seberang meja, dia menatapnya penuh harap, mencoba meyakinkannya dengan tatapan gigih. Dia bertanya-tanya apakah dia mencoba menjaga hubungan manusianya tetap utuh, agar dia tidak menjadi terisolasi. Merasa tidak bisa menolak kebaikannya, dia akhirnya setuju untuk pergi, tetapi menolak untuk masuk ke guild sendiri. Kota komersial Altrid adalah yang terbesar di kerajaan Gringar, pusat perdagangan dan niaga yang sibuk. Terletak di jantung kerajaan, kota ini menjadi titik pusat bagi segala jenis barang dari seluruh penjuru negeri. Besi, makanan, obat-obatan, senjata, dan bahkan barang-barang sihir semuanya diperdagangkan dan dikirim keluar dari pelabuhannya. Di mana barang dan uang berkumpul, orang-orang secara alami mengikuti, membuat Altrid menjadi kota yang sangat padat berkat para petualang dan korps ksatria kerajaan. Kota ini tetap hidup bahkan di zaman iblis. Sang pahlawan tahu bahwa jika Raja Iblis benar-benar menyerang, pertahanan kota tidak akan memiliki peluang. Dia mengenakan tudungnya, mencatat bahwa kota itu seramai biasanya saat dia dan rekannya memasuki kota. Mereka berjalan melewati jalan-jalan yang ramai, tahu mereka akan baik-baik saja selama mereka tidak menarik perhatian. Rekannya mengingatkannya bahwa yang terpenting, mereka akan membutuhkan uang untuk membeli apapun. Dia menawarkan diri untuk pergi ke guild guna mengajukan laporan penaklukan sementara dia mencari penginapan. Saat berjalan melewati jalanan yang sibuk, sang pejuang muda mencoba mencari tempat tinggal. Tiba-tiba, keributan di dekatnya menarik perhatiannya, dan dia menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seorang pria besar sedang melecehkan seorang penjaga toko muda, menuduhnya menjual bubuk mesiu yang rusak dan lembab. Penjaga toko itu dengan gugup menyangkalnya, mengklaim dia bahkan tidak ingat pernah menjual bubuk mesiu kepada pria itu. Pria besar itu mencengkeram kerahnya, menuduhnya lupa dan menuntut bukti ketidakbersalahannya. Saat dia menyaksikan pemandangan itu, sang pahlawan berpikir bahwa haus darah adalah kata yang lebih baik daripada ramai untuk kota ini. Dia tahu kebenarannya adalah bahwa kota makmur ini sebenarnya dipenuhi dengan orang-orang yang licik dan berbahaya. Di tempat seperti ini, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri, terlalu sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing untuk membantu orang lain. Bahkan dengan kemakmuran kota, ancaman iblis yang konstan membayangi pikiran setiap orang. Dia melangkah masuk, mencengkeram lengan si penindas, dan menyuruhnya meninggalkan penjaga toko itu sendirian. Pria itu berbalik, marah oleh interupsi tersebut, tetapi sang pahlawan dengan tenang tetap berdiri teguh.
teguh. Dengan lengan iblisnya yang bersinar, dia menunjukkan bahwa pria itu bahkan tidak bisa membuktikan dia membeli bubuk mesiu di sana. Si penindas merasakan tekanan luar biasa dari cengkeraman sang pahlawan, merasa sulit bernapas hanya karena ditahan. Dengan peringatan terakhir untuk menjaga diri, sang pejuang muda mendorong pria itu ke tanah. Penjaga toko yang berterima kasih itu berterima kasih padanya dengan penuh syukur, bertanya bagaimana dia bisa membalas kebaikannya. Pemuda itu menawarkan untuk memberikan sedikit bubuk mesiu miliknya secara gratis sebagai tanda terima kasih. Sang pahlawan menolak, malah memintanya untuk memberikan kebaikan yang sama kepada petarung pasar gelap wanita yang mungkin mampir. Penjaga toko itu tersentuh oleh permintaannya yang mulia, meskipun sang pahlawan tidak tahu bubuk mesiu mana yang digunakan Salona. Dia, dengan antusias menyetujui permintaan itu, berjanji untuk menyerahkannya saat sang pahlawan berjalan pergi. Dengan situasi terselesaikan, sang pejuang muda memutuskan untuk melanjutkan pencariannya akan penginapan. Dia melewati bangunan-bangunan mewah dan bangsawan yang berpakaian rapi, dunia yang jauh dari desa-desa yang berjuang. Dia melanjutkan perjalanan solonya menuruni tangga panjang yang megah di kota yang makmur. Saat dia berjalan di sepanjang tepi pantai, dia merasakan kehadiran aneh di dekatnya, membuatnya waspada. Dia berpikir dia tidak berniat untuk menonjol, tetapi pusaran energi biru muncul tepat di depannya. Dia menghela napas, menyadari bahwa, seperti yang diharapkan, dia tidak bisa lolos dari mata orang tertentu ini. Energi itu memadat, mengungkapkan seorang pria berambut pirang yang memanggil nama kenalan lamanya, Charles. Dia teringat masa lalunya sebelum kehilangan lengannya, ketika dia menghabiskan hari-harinya dengan membantai monster dan iblis. Dia adalah pejuang yang cakap, bertarung tanpa rasa takut melawan gerombolan tentara kerangka di medan perang. Dia pernah menghadapi bos besar pasukan kerangka, siap untuk menghadapinya sendirian. Tepat saat dia hampir kewalahan, mantra es yang kuat membekukan makhluk raksasa itu hingga kaku. Es itu menghancurkan monster tersebut, dan di belakangnya berdiri sosok yang tenang dan tampak kuat. Sosok itu adalah Charles, penyihir kuat yang selalu muncul di saat yang tepat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Charles Glass, bertanya apakah teman lamanya Roland terluka. Sang pahlawan hanya bisa menatap kaget saat monster besar itu dikalahkan dalam satu serangan. Charles bersikeras memeriksanya untuk melihat apakah ada cedera, yang membuat sang pahlawan malu. Sebagai putra tertua dari keluarga sihir bergengsi, Charles adalah seorang bangsawan yang bertarung di garis depan. Kekuatannya tidak dapat disangkal, tetapi lebih dari itu, dia sangat peduli pada rekan-rekannya, terlepas dari peringkat mereka. Karena ini, dia dipercaya oleh bangsawan dan rakyat jelata, dan sering bekerja sama dengan sang pahlawan. Charles menerima undangan sang pahlawan ke desanya yang terdekat, merasa terhormat untuk diminta. Kedua pejuang itu kemudian menuju ke desa Akuna, rumah damai sang pahlawan sebelum hancur. Setibanya di rumah, dia memanggil adiknya Felicia, mengumumkan bahwa dia telah kembali. Seorang wanita cantik dengan rambut putih panjang menoleh untuk menyambutnya kembali dengan senyum hangat. Saat itu, Salona yang lebih muda mengintip dari balik sudut, bersemangat melihat tamu mereka adalah Sir Charles. Charles menyapa gadis muda itu, mencatat bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Felicia memperkenalkan dirinya kepada tamu itu, dan dia membungkuk dengan sopan, mengungkapkan kesenangannya. Dia kemudian secara formal memperkenalkan dirinya sebagai putra tertua dari keluarga Glass dan administrator untuk kerajaan. Dia terkejut mengetahui bahwa tamu mereka adalah bangsawan dari keluarga Glass yang bergengsi. Bingung dengan statusnya, dia menawarkan untuk merapikan rumah kecil mereka, tetapi dia dengan ramah mengatakan padanya untuk tidak repot-repot. Salona menimpali, meyakinkan kakaknya bahwa Charles bukan tipe bangsawan yang meremehkan mereka. Dia menambahkan bahwa darah bangsawan hanyalah darah, dan saat melawan iblis, semua orang hanyalah manusia. Felicia tersentuh oleh kata-katanya, menyebutnya cara berpikir yang luar biasa bagi seorang bangsawan. Gadis yang lebih muda menggodanya, mengatakan bahwa meskipun begitu, dia masih terlihat seperti pria bangsawan. Sang pahlawan merangkul adiknya, memberitahu bahwa Charles adalah teman baik, dan dia berharap mereka akur. Dia setuju, dan keduanya secara formal saling menyapa. Keduanya senang akhirnya bisa berkenalan. Larut malam itu, cahaya hangat dari rumah mereka yang nyaman tumpah ke dalam hutan yang gelap dan damai. Mereka berempat berkumpul di sekitar meja makan, berbagi makanan lezat berupa daging dan roti. Sang pahlawan membantu memasak, dan Charles membawa sebotol anggur berkualitas untuk dibagikan. Untuk beberapa saat, mereka semua tertawa dan melupakan perang, menikmati malam yang tenang dan langka. Bersama, Charles menolak ke temannya, mengatakan bahwa dia memiliki keluarga yang luar biasa, dan sang pahlawan setuju. Dia curhat kepada Charles bahwa sementara dia berbicara tentang menyelamatkan dunia, keinginan sejatinya adalah untuk melindungi kedamaian sederhana ini. Charles tersentuh oleh keinginan temannya dan menawarkan bantuannya untuk melindungi kedamaian itu, berapapun biayanya. Sang pahlawan membenturkan tinjunya ke tinju temannya, mengatakan bahwa seharusnya dialah yang meminta bantuan semacam itu. Kembali ke masa kini, lengan sang pahlawan yang dibalut perban mengepal saat ingatan itu memudar. Dia memberitahu teman lamanya bahwa dia sadar akan hadiah buronan itu, tetapi Charles sudah mengetahuinya. Sang bangsawan menjelaskan bahwa sebagai teman, dia merasa adalah tugasnya untuk mengakhiri penderitaan sang pahlawan. Charles tersenyum, merasakan ada lebih banyak cerita daripada yang dikatakan rumor dan poster buronan. Sang pahlawan bertanya apakah dia bersedia mendengarkan kisah monster, dan Charles setuju tanpa ragu. Dia yakin dengan kekuatannya, tahu dia bisa menangani apapun yang dikatakan teman lamanya. Sang pahlawan menyeringai, mengakui bahwa teman lamanya itu sama dapat diandalkannya seperti yang dia ingat. Dia melanjutkan untuk menceritakan kepada Charles semua yang terjadi, mulai dari kehancuran desanya hingga kematian Felicia. Charles mendengarkan dengan sabar, ekspresinya muram saat dia mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada adik temannya. Dimakan oleh amarah dan kesedihan, sang
Sang pahlawan bersumpah untuk membuat Raja Iblis membayar atas apa yang dia lakukan, apapun yang terjadi. Temannya bertanya apa yang akan dipikirkan Felicia jika dia bisa melihatnya sekarang yang dikonsumsi oleh balas dendam. Pemuda itu menunduk, mengakui bahwa dia tidak akan pernah tahu persis bagaimana perasaannya, tetapi jalannya sudah ditentukan. Dia berbalik untuk berjalan pergi, menyatakan bahwa jalan yang dipilih ini adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya. Charles menghela napas, menyadari dia tidak bisa menghentikannya, dan mengatakan dia akan berpura-pura mereka tidak pernah bertemu. Sang pahlawan meminta maaf, tetapi berjanji bahwa mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Saat dia melihat teman lamanya berjalan pergi, Charles setuju bahwa reuni mereka tidak terelakkan. Setelah sang pahlawan pergi, Charles merasakan kehadiran gelap di belakangnya dan berbalik untuk menghadapinya. Bocah yang dulu terlihat seperti dirinya muncul, menyapa sang bangsawan. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Kronos dan mengatakan dia ingin bertemu dengan Azurich dari keluarga Glass. Dengan pusaran energi biru, Charles bersiap untuk bertarung, menyuruh bocah itu untuk menyerangnya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat dia menantang iblis itu untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Sementara itu, di penginapan, Salona berkomentar tentang betapa bagusnya tempat itu. Terkejut bahwa tempat itu bahkan memiliki shower. Sekarang dengan pakaian tidurnya, dia berterima kasih kepada rekannya karena mengambilkan pakaiannya saat dia sedang mandi. Dia bertanya apakah dia menjelajahi kota, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan kenalan lama mereka, Charles. Dia menjelaskan bahwa dia memberitahu Charles segalanya, dan bangsawan itu setuju untuk melepaskannya untuk saat ini. Meskipun dia tidak bisa mengandalkannya, tampaknya ksatria kerajaan tidak akan mencarinya di kota ini. Dia kemudian bertanya bagaimana perjalanan ke guild, dan dia mengonfirmasi dia mengumpulkan hadiah tanpa masalah. Dia dengan bangga menunjukkan sekantong koin berat dan persediaan baru bubuk mesiu berkualitas tinggi. Dia menjelaskan dia mendapatkan diskon khusus karena menjadi seniman bela diri wanita yang membuatnya senang. Dia kemudian bertanya apakah dia menemukan informasi baru, tetapi dia mengatakan permintaan penangkapannya telah terkubur. Dia mendesak lebih jauh, bertanya tentang Kronos atau Raja Iblis, tetapi tidak ada informasi baru tentang mereka juga. Dia mencoba menghiburnya, mengatakan tidak ada berita adalah berita bagus, dan dia setuju itu adalah hal yang baik. Dia tahu bahwa setidaknya Kronos mengejarnya, jadi jalan mereka pasti akan bersilangan lagi. Sampai saat itu, dia bersumpah untuk terus membunuh iblis dan mencuri kekuatan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Rekannya mengawasinya, sedikit kekhawatiran di matanya, tetapi dia hanya setuju dengan rencananya. Dia kemudian mengeluarkan peta, menyarankan rute untuk perjalanan mereka guna melanjutkan perburuan. Dia menunjuknya jalur di mana mereka bisa melawan troll boss di Negus, sambil juga menaklukkan iblis berbaju besi hitam. Dia juga mencatat bahwa rute ini akan membawa mereka melewati desa Kariki, dan dia setuju itu adalah rencana yang baik. Solana meregangkan tubuh dengan senang bahwa rencana mereka akhirnya diselesaikan untuk saat ini. Dengan masa depan mereka yang diputuskan, dia menjatuhkan diri ke tempat tidur, siap untuk tidur nyenyak. Sang pahlawan juga berbaring, memejamkan mata saat dia akhirnya membiarkan dirinya beristirahat untuk malam itu. Saat dia tidur, Solana diam-diam keluar dari tempat tidurnya sendiri dan mendekatinya. Dia mengulurkan tangan padanya, bertanya pada mendiang adiknya apakah dia bisa mendengar pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar mendukungnya seperti yang diinginkan kakaknya. Dia ingat saat Felicia bertanya mengapa dia melakukan sesuatu yang berbahaya seperti menjadi seorang petualang. Gadis muda itu dengan bangga menyatakan dia tidak cukup ceroboh untuk tersandung tanpa alasan yang membuat kakaknya kesal. Dia menjelaskan bahwa karena dia selalu bergantung pada mereka, dia ingin melakukan sesuatu sendiri. Kakak perempuannya mengerti, memberitahunya bahwa jika dia telah memutuskan, maka itulah yang harus dia lakukan. Felicia kemudian memintanya berjanji untuk tetap berada di sisi saudara laki-laki mereka saat dia bertarung. Adik perempuannya bersumpah bahwa di tempatnya, dia akan menjadi tempat dia bisa pulang untuk beristirahat. Kedua saudari itu berpegangan tangan, ikatan mereka kuat saat mereka membuat janji tulus satu sama lain. Dia ingat bagaimana mereka bertiga berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain sebagai keluarga, tetapi sejak hari itu, kakaknya telah berada di tengah pertempuran yang tidak pernah berakhir. Dia tahu bahwa dengan kepergian kakaknya, dia harus menjadi tempat di mana dia bisa menemukan istirahat dan kedamaian. Dia mengepalkan tangannya, mengerti dia tidak bisa menggantikan posisi kakaknya, tetapi dia masih bisa ada untuknya. Keesokan paginya, dia membangunkannya, dengan ceria mengucapkan selamat pagi kepada kakak laki-lakinya. Dia menyapanya kembali, bertanya apakah dia tidur nyenyak setelah hari mereka yang panjang dan penuh peristiwa. Dengan senyum cerah dan jempol ke atas, dia mengonfirmasi bahwa dia tidur nyenyak. Jadi kedua rekan itu berangkat dari Altur, siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka bertarung melewati gerombolan monster dan iblis, terus tumbuh lebih kuat dengan setiap pertempuran. Jalan mereka akhirnya membawa mereka kembali ke hutan yang familiar di sekitar Kariki. Desa, saat mereka berjalan, Solana meregangkan tubuh, mencatat mereka telah mengalahkan banyak monster dan seharusnya sudah dekat, tetapi sang pahlawan tiba-tiba menghentikannya, menyuruhnya menunggu saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling hutan yang gelap, mengenali bau yang khas dan mengganggu di udara. Rekannya bertanya apa maksudnya, dan dia menjelaskan itu adalah monster jenis tanaman berbahaya yang dikenal sebagai kebun mayat. Karena tidak ada laporan di guild, itu pasti baru saja muncul, jadi mereka memutuskan untuk membasminya. Mereka menjelajah lebih dalam ke hutan, udara menjadi tebal dengan aroma manis yang aneh dan kelopak yang bersinar. Saat mereka mendekati tempat terbuka, mereka melihat sumber bau itu, ladang bunga yang indah dan bersinar. Gadis itu merasa pemandangan itu indah sekaligus menyeramkan. Sentimen yang dibagikan oleh rekannya
mendengarkannya. Dia tahu bahwa selama bunga-bunga itu kosong, mereka baik-baik saja, tetapi kata-katanya terpotong. Dia meninju tanaman merambat di dekatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu sama sekali tidak kosong. Mereka ngeri melihat beberapa tubuh tergantung di tanaman merambat, terkuras kekuatan hidupnya. Gadis itu mendongak kaget, matanya lebar karena ketakutan saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Di antara para korban, dia mengenali wajah yang familiar. Ibunya Lily, tak bernyawa dan terjerat oleh tanaman merambat. Tiba-tiba, kuncup bunga besar muncul dari tengah kebun. Tentakelnya meraih mereka. Kuncup itu terbuka, menyingkapkan mulut mengerikan yang dipenuhi tentakel menggeliat dan gigi tajam.